Awalnya, Murong Yu tidak merasakan apa-apa. Selain mengetahui bahwa Murong Xuan dan yang lainnya menyimpulkan bahwa nyawa mereka tidak dalam bahaya untuk sementara waktu karena slip giok jiwa mereka tidak rusak, ia tidak dapat merasakan apapun lagi. Seiring berjalannya waktu, usahanya akhirnya membuahkan hasil. Tiba-tiba, Murong Yu berhasil merasakan aura dunia suci. Bahkan, aura itu terhubung kembali dengan alam suci. Hal ini membuat Murong Yu tiba-tiba gembira. Namun, koneksi ini terlalu lemah, jika muncul, akan terputus kapan saja. Terlebih lagi, Murong Yu jelas merasakan auranya dari alam suci semakin menjauh. Jika alam suci benar-benar dijarah oleh orang kuat tertentu, maka orang kuat itu pasti sedang meninggalkan tata surya dengan cepat, bahkan jauh dari bidang bintang Bima Sakti. Namun, Murong Yu benar-benar tidak dapat memahaminya. Mengapa pihak lain menjarah alam suci? Alam suci, bahkan kultivator tingkat alam udara campuran, tidak berpengaruh. Terlebih lagi, keberadaan yang hampir setara dengan surga dan manusia. Ketika berkomunikasi kembali dengan aura alam suci, Murong Yu segera menyampaikan pertanyaan yang diajukan kepada sumber alam suci. Namun, asal-usul alam suci tidak diragukan lagi. Wilayah bintang Bima Sakti. Lama kemudian, ketika Murong Yu hendak menyerah bertanya, sebuah suara seperti nyamuk terdengar di telinganya. Itu adalah suara asal-usul dunia suci. Murong Yu tak kuasa menahan kegembiraannya. Namun, tepat setelah kata-kata ini, hubungan antara dirinya dan dunia suci terputus lagi. Murong Yu mencoba untuk waktu yang lama, tetapi kali ini ia akhirnya tidak dapat menghubungi alam suci lagi. Apakah kau berada di wilayah bintang Bima Sakti? Perlahan, mata Murong Yu terbuka, dan cahaya dingin melintas di matanya. Mudah untuk ditangani di wilayah bintang Bima Sakti. Lagi pula, wilayah bintang Bima Sakti sebenarnya tidak terlalu besar. Namun, meskipun wilayah bintang Bima Sakti tidak besar, jumlahnya juga cukup banyak. Ada 10 pembangkit tenaga listrik di tingkat alam surga dan alam manusia, dan bahkan ada tingkat alam penciptaan yang lebih masif. Alam suci, siapa yang dirampok? Dan di mana lawan di wilayah bintang Bima Sakti sekarang? Akankah lawan meninggalkan wilayah bintang galaksi? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat ingin diketahui oleh Murong Yu, karena ia ingin menemukan cara untuk merebut kembali alam suci, dan harus merebutnya kembali sebelum lawan menghancurkannya. Karena sebagian besar kerabat dan teman-temannya berada di alam suci. Namun, premisnya adalah bahwa setidaknya, Murong Yu harus mencapai alam Dongming. Berkat gua dan dunia bawah, sebuah dunia kecil dapat dibangun, dan dunia kecil juga dapat dikendalikan. Keberuntungan masih belum mampu mengendalikan dunia kecil. Lagi pula, meskipun Murong Yu berusaha sekuat tenaga untuk merebut dunia kecil, ia tidak mungkin langsung menggerakkan dunia suci untuk berlenggak-lenggok di pasar, lalu mengembalikan dunia suci ke sini, kan? Penjahat besar, apakah kau punya kabar dari alam suci? Meskipun wajah Murong Yu masih muram dan ragu, wajahnya tidak lagi seseram sebelumnya. Karena itu, Lori kecil menghampiri dan bertanya dengan takut-takut. Murong Yu mengangguk pelan, kalau aku tidak salah, alam suci seharusnya masih berada di wilayah bintang Bima Sakti. Namun, aku masih belum yakin di mana letaknya. Lori kecil menghela napas lega. Ia telah menerima kabar yang relevan. Aku hendak memberitahu Murong Yu, tetapi Murong Yu sudah tahu. Karena itu, ia tidak melanjutkan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan merebut kembali alam suci? Ya, kami akan merebutnya kembali. Murong Yu mengangguk. Namun, ia tahu bahwa merebut kembali alam suci jelas tidak mudah. Karena itu, ia tidak langsung meninggalkan alam suci, melainkan kembali ke bintang serigala terbang. Bintang serigala terbang adalah benteng keluarga timur. Saat ini, Dong Fanglang telah mengkonsolidasikan kekuatan tingkat pertama alam bawah, dan ia bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Adapun Dong Fang Yuan dan yang lainnya, mereka juga berhasil menembus gua dan alam bawah satu demi satu. Dengan Dong Fanglang, keluarga Dong Fang sudah memiliki 10 tingkat keberadaan gua dan alam bawah saat ini. Dalam hal jumlah ahli di tingkat ini, keluarga Dong Fang telah melampaui Sekte Matahari dan Sekte Taiyin. Namun, karena Sekte Matahari juga memiliki leluhur tingkat kedua dari gua dan alam bawah, bahkan mencapai leluhur tingkat ketiga, keluarga Dong Fang tidak menyerang Sekte Matahari saat ini. Namun, mereka tetap bersikap rendah hati. Sekte Matahari mengusir Murong Yu keluar dari dinding pintu, yang tidak berarti apa-apa bagi Murong Yu. Ia bahkan tidak mengubah raut wajahnya saat itu. Namun, bantuan Sekte Matahari untuk menyiksa Zhou dan membantu keluarga Lin menghadapi alam suci adalah sesuatu yang tidak dapat ditoleransi oleh Murong Yu. Sebelumnya, ia masih peduli dengan keluarga Lin, tetapi sekarang ia tidak perlu khawatir tentang apapun. Karena itu, ia siap menghadapi ajaran Matahari. Guru, apakah kita akan menghancurkan Sekte Matahari? Setelah mendengar rencana Murong Yu, Dong Fanglang dan yang lainnya menjadi bersemangat. Memusnahkan Sekte Matahari, dan kemudian keluarga timur mendominasi seluruh tata surya dan menjadi penguasa tata surya. Sebelumnya, itu adalah mimpi bagi Dong Fanglang. Meskipun mereka semua pernah bermimpi, mereka juga tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa mewujudkan mimpi itu. Namun, setelah bertemu dengan Murong Yu, segalanya berubah. Mereka semua berhasil menembus gua dan dunia bawah,
dan dalam waktu dekat, keluarga Dongfang akan menyatukan Tata Surya dan menjadi penguasa tunggal Tata Surya. Murong Yu mengangguk, lalu membawa beberapa murid elit keluarga Dongfang dan Lolita kecil, dan meneruskan transmisi Hetuluoshu langsung ke bintang matahari. Sutian, keluarlah dan matilah. Satu demi satu, Murong Yu dan rombongannya keluar dari Hetuluoshu, lalu melayang di atas Taiyangjiao. Dongfang Lang berteriak keras, siapa ini? Leluhur Sutian, salah satu dari dua leluhur agung ajaran matahari, pergi untuk mati. Ketika suara Dongfang Lang menyebar ke seluruh bintang matahari, para biksu di seluruh bintang Yuan terkejut. Namun, karena apa yang terjadi sebelumnya, Lin Jiafeng dan Lin Jiasu bersaudara, kali ini, para murid Tata Surya tidak berani keluar dengan arogan. Meskipun mereka marah, bagaimana jika lawannya setingkat Lin Jiafeng? Auzu.com. Oleh karena itu, setelah beberapa tarikan napas, seorang tetua tingkat 9 bergegas maju perlahan, dan pria ini masih tampak enggan. Namun, ketika mereka melihat dengan jelas bahwa Dongfang Lang dan yang lainnya datang, ia menjadi marah. Dongfang Lang, apakah keluarga Dongfangmu mencari kematian? Tetua tingkat 9 itu berteriak dengan ganas. Aura besar dan tak tertandingi yang menyerupai lautan yang mengamuk tiba-tiba melonjak, mencoba menenggelamkan Murong Yu dan yang lainnya. Tapi, siapa di antara Murong Yu dan yang lainnya yang tidak lebih kuat dari yang ini? Oleh karena itu, ketika aura besar tetua tingkat 9 tiba di depan Murong Yu dan yang lainnya, aura itu melewati mereka secara otomatis, dan tidak dapat memengaruhi mereka sama sekali. Tersentak, Dongfang Yuan maju selangkah, melirik tetua tingkat 9 dengan jijik, lalu menamparkan wajah lawan dengan keras, dan mengusir tetua tingkat 9 itu. Para tetua tingkat 9 langsung tercengang, dan banyak biksu dari Sekte Matahari yang melihat ke bawah tercengang. Lihat, bukankah itu Murong Yu? Saat itu, seseorang akhirnya melihat Murong Yu. Sebelumnya, itu karena Murong Yu hanyalah seorang ahli keberuntungan, dan semua orang tidak memperhatikannya sama sekali. Ternyata Murong Yu berteman dengan keluarga Dongfang. Untuk apa orang-orang dari keluarga Dongfang datang ke sini? Apa kau ingin menghancurkan Tata Surya? Banyak murid Sekte Matahari memiliki pemikiran ini di benak mereka. Namun tak lama kemudian mereka menggelengkan kepala. Keluarga Dongfang bukanlah keluarga Lin, jadi mengapa kita harus menghancurkan Sekte Matahari? Sekte Matahari adalah penguasa Tata Surya. Kau terlalu lancang. Sebuah teriakan marah terdengar, dan belasan sosok menyerbu. Setelah menyadari bahwa mereka hanya dari keluarga Dongfang, para tetua Sekte Matahari akhirnya tak gentar. Mereka menyerbu satu persatu, menatap tajam ke arah keluarga Dongfang dan yang lainnya. Satu persatu bagaikan binatang buas prasejarah yang memilih dan melahap manusia. Apakah ini lancang? Nanti aku akan beritahu kau apa itu lancang. Dongfang Yuan mencibir, dan aura mengerikan alam neraka langsung terpancar. Boom, boom, boom. Dalam sekejap, para tetua tingkat 9 Sekte Matahari seolah-olah kalah telak, dan mereka langsung tersungkur. Terlebih lagi, kali ini Dongfang Yuan bahkan mengerahkan sedikit tenaga, langsung melukai tetua tingkat 9 itu. Alam Dongming, ekspresi para tetua tingkat 9 berubah drastis. Jarak antara puncak alam keberuntungan dan alam gua kegelapan sangat mengerikan. Bahkan jika mereka bergandengan tangan, mereka takkan mampu menahan serangan Dongfang Yuan. Jika Dongfang Yuan bersedia, dia bisa langsung membunuh mereka. Sama seperti Sutian asli yang menekan tetua jiwa patah. Sebuah dengusan dingin terdengar, lalu seorang pemuda muncul di hadapan Murong Yu dan yang lainnya. Dia adalah leluhur Sutian, salah satu dari dua leluhur Sekte Matahari. Murong Yu, kau melarikan diri. Beraninya kau muncul di hadapanku. Biarkan aku mengalahkanmu dan menyerahkannya kepada keluarga Lin. Sutian menatap tajam ke arah Murong Yu dengan ekspresi jijik yang mendalam. Zisu mengulurkan tangannya yang besar dan meraih tangan Murong Yu. Dongfang Lang dan yang lainnya hendak menangkis serangan Sutian, tetapi Murong Yu menggelengkan kepalanya. Akibatnya, Dongfang Lang menunggu amarahnya mereda dengan cepat. Mereka semua tahu betapa mengerikannya kekuatan Murong Yu. Karena itu, satu persatu memandang leluhur Sutian dengan iba. Leluhur Sutian mencibir berulang kali, ia hanya memandang rendah Dongfang Lang dan yang lainnya, apalagi menganggap Murong Yu seorang jenius. Bahkan jika Murong Yu seorang jenius, kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Berlututlah, melihat tangan besar Sutian hendak meraih Murong Yu, pada saat itu, Murong Yu berteriak keras. Petik 2, Puff. Leluhur Sutian tiba-tiba merasa terkejut, dan sesaat kemudian, ia berlutut tegak di kehampaan, menghadap Murong Yu. Wow, melihat pemandangan ini, seluruh bintang matahari terkejut. Mengapa Sutian berlutut? Dan ternyata itu adalah Murong Yu yang berlutut di alam keberuntungan tingkat kedua. Mungkinkah kekuatan Murong Yu lebih kuat darinya? Namun, bagaimana mungkin kekuatan Murong Yu lebih kuat darinya? Kau, Sutian sangat marah, wajahnya memerah, dan dia menatap Murong Yu, dan pada saat yang sama dia sudah berjuang. Namun, aura yang cukup kuat untuk membuatnya putus asa menyelimutinya, membuatnya tak bisa bergerak. Banyak murid Sekte Matahari terkejut, sementara Sutian ketakutan. Aura yang ditekan padanya membuatnya merasa ngeri, sangat mengerikan. Dia belum pernah menghadapi keberadaan yang begitu mengerikan sebelumnya. Bahkan dewa dan leluhur Sekte Matahari tidak sekuat itu.
Setidaknya keberadaan mengerikan dari tahap ketiga gua dan alam bawah, atau bahkan tahap keempat gua dan alam bawah. Hanya saja, Murong Yu hanyalah seorang biksu kecil dari alam keberuntungan tingkat kedua, bagaimana mungkin ada kekuatan yang begitu mengerikan? Mungkinkah ada orang besar di belakangnya? Orang besar itulah yang menekannya. Raut wajah Sutian rumit, dan dia menatap Murong Yu dengan ngeri, semua pikiran berkelebat di hatinya, dan dia terdiam. Melihat Sutian, yang berlutut di depannya, Murong Yu teringat adegan ketika Sutian ditekan dengan kuat dan kemudian dilemparkan ke gua matahari. Tiba-tiba, rasa tumpul muncul di benaknya. Saat ini, kekuatannya telah jauh melampaui Sutian. Orang ini sama sekali bukan lawannya. Namun, orang ini tidak hanya menekannya dan Penatua Soulbreaker, tetapi juga seperti membunuh mereka berdua di awal. Terlebih lagi, orang ini adalah kaki tangan keluarga Lin, membantu keluarga Lin menemukan alam suci, dan ingin menghancurkan alam suci. Orang-orang seperti itu sama sekali tidak diizinkan untuk tinggal. Karena itu, mata Murong Yu memancarkan secercah cahaya dingin, dan ia ingin membunuh leluhur Sutian. Pada saat ini, hati Sutian tiba-tiba diselimuti oleh napas kematian yang sangat kuat. Dan ia bahkan merasakan niat membunuh yang dahsyat terpancar dari tubuh Murong Yu. Murong Yu ingin membunuhnya. Sutian langsung terkejut, dan ia memohon belas kasihan, "Murong Yu, kau tidak bisa membunuhku. Aku tidak membunuhmu di awal." Melihat Sutian memohon belas kasihan, Dong Fanglang dan yang lainnya menunjukkan ejekan dan penghinaan di wajah mereka. Dan banyak murid guru Taeyang di bawah memandang Sutian dan Murong Yu dengan ekspresi rumit. Kekuatan Murong Yu sungguh luar biasa, melebihi dugaan mereka semua. Awalnya, Murong Yu adalah murid Sekte Matahari, dan juga anggota mereka. Kekuatannya memang pantas membuat mereka berbahagia. Namun, Murong Yu diusir dari Sekte Matahari. Pelakunya adalah leluhur Sutian. Jika bukan karena Sutian, dan Murong Yu masih anggota Sekte Matahari, bagaimana mungkin ini terjadi sekarang? Kehebatan Murong Yu saat ini bukan hanya membuat mereka sulit dikalahkan, tetapi juga menjadi musuh mereka. Menghadapi musuh yang begitu kuat dan mempesona, banyak orang putus asa. Bahkan, beberapa orang membenci Sutian. Karena itu, melihat penampilan Sutian, beberapa orang mencibir dalam hati. Tidak ada simpati, tidak ada kebencian terhadap musuh yang sama, dan beberapa hanya ejekan. Mendengar ini, wajah Murong Yu menunjukkan ekspresi terkejut, "Ternyata kau tidak membunuhku di awal, kau hanya menyegelku dan melemparkanku ke dalam gua matahari." Sutian mengangguk berulang kali, "Ya, benar. Begitulah caraku melepaskanmu. Jadi kau tidak bisa membunuhku." "Oke, aku tidak akan membunuhmu." Hati Sutian tiba-tiba mengendur. Namun kata-kata Murong Yu selanjutnya membuatnya ngeri. "Aku juga akan menyegel kekuatanmu dan melemparkanmu ke dalam gua matahari." "Bagaimana? Aku murah hati, kan?" Sambil berbicara, Murong Yu menyegel kekuatan Sutian sepenuhnya. Kecuali ada seseorang yang lebih kuat dari Murong Yu yang dapat membuka segelnya, aku bahkan tidak ingin membuka segelnya. "Murong Yu, tunggu sebentar." Tepat ketika Murong Yu hendak melemparkan leluhur Sutian ke dalam gua matahari, sebuah suara rendah terdengar di kehampaan. Seketika, seorang pria parubaya melangkah ke udara dari kedalaman guru matahari, dan akhirnya berdiri di hadapan Murong Yu. "Saudaraku, selamatkan aku." Melihat orang itu datang, leluhur Sutian langsung berteriak. Orang ini adalah leluhur Dewa dan Langit, salah satu dari dua leluhur Gua Agung Sekte Matahari. Sentian hanya melirik Sutian sekilas, lalu menatap Murong Yu, "Murong Yu, lihat wajahku, tolong lepaskan Sutian lagi." Murong Yu menggelengkan kepalanya, menatap Sentian, dan menyadari bahwa Sentian jauh lebih kuat daripada Sutian. Karena ia adalah eksistensi kuat dari tingkat ketiga dunia Gua. Eksistensi tingkat ini, tanpa kemunculan Murong Yu, pasti akan menjadi eksistensi terkuat di tata surya. Namun di hadapan Murong Yu, ia tidak cukup terlihat. Murong Yu adalah eksistensi mengerikan yang bahkan dapat bertahan di tingkat kelima alam bawah. "Kau seharusnya menjadi dewa, kan? Aku tidak langsung membunuh Sutian, hanya melemparkannya ke gua matahari sudah memberimu muka. Alasan mengapa Sutian tidak membunuhku adalah karenamu, kan?" Melihat para dewa, kata Murong Yu ringan. Dengan kecerdikan Murong Yu, bagaimana mungkin ia tidak memikirkan hal ini? Jika bukan karena Sentian yang menghentikan mereka secara diam-diam, Sutian pasti sudah membunuh mereka sejak lama. Karena itu, Murong Yu tidak langsung membunuh Sutian, dan ia memang telah memberikan wajah kepada Sentian. Mata Sentian dingin, dan wajahnya menunjukkan warna yang tidak menyenangkan. Ia awalnya berpikir bahwa jika ia muncul, maka Murong Yu akan memberikan wajahnya dan melepaskan Sutian. Meskipun ia tidak masuk angin di Sutian, bagaimanapun juga Sutian adalah juniornya. Namun, ia tidak menyangka bahwa Murong Yu tidak akan menjadi burung baginya. "Bagaimana jika aku ingin menyelamatkan Sutian?" tanya Sentian ringan, nadanya sudah dingin. "Kalau kau ngotot menyelamatkan Sutian, kalian berdua pasti akan mati." Hati Sentian merinding tanpa alasan. "Baiklah, kalau kau bisa menerima jurusku, aku tidak hanya akan melepaskan Sutian, tapi juga menghapus semua yang telah terjadi. Tapi kalau kau tidak bisa menerima jurusku, aku akan membunuh Sutian, dan kau harus mengakuinya. Akulah Tuan, Desis, Auzu.com."
Semua orang tak kuasa menahan napas, merasa bahwa Murong Yu terlalu arogan. Meskipun Sentian dan Sutian sama-sama merupakan salah satu dari dua leluhur besar Sekte Matahari, bagaimana mungkin Sutian dan Sentian bisa begitu saja? Meskipun Murong Yu mampu menekan Sutian tanpa jurus, bisakah ia mengalahkan Sentian hanya dengan satu jurus? Sedikit keraguan melintas di wajah Sentian. Sutian menatap Sentian dengan penuh semangat. Dalam hatinya, Sentian masih jauh lebih kuat daripada Murong Yu. Karena itu, Sutian berharap Sentian bisa menyetujuinya. Saudaraku, berjanjilah padanya. Sutian tak sabar mendesak Sentian. Kilatan amarah melintas di mata Sentian. Murong Yu benar-benar membencinya. Dia adalah eksistensi kuat tingkat ketiga dari dunia bawah gua yang bermartabat. Tidak bisakah dia menerima serangan Murong Yu? Apakah Murong Yu menghinanya? Baiklah, aku berjanji padamu, tapi kuharap kau bisa menepati janjimu. Sentian menahan amarah di hatinya dan berkata dengan dingin. Sambil berbicara, dia kembali melayang ke udara. Ketika dia berhenti lagi, dia telah mengerahkan kekuatannya secara ekstrim. Dia tidak bisa bersantai. Jika dia tidak bisa menerima tipuan Murong Yu, Sutian tidak hanya akan mati, dia juga akan menjadi budaknya. Murong Yu melangkah maju dan muncul di hadapan Patriark Sentian lagi. Apakah kau siap? Aku siap beraksi. Sentian tidak berbicara, hanya mengangguk kecil. Karena itu, Murong Yu menepuk-nepuk telapak tangannya yang berkibar. Melihat pemandangan ini, semua orang di Sekte Matahari merasa pusing. Karena mereka benar-benar tidak bisa melihat seberapa besar kekuatan telapak tangan Murong Yu. Apakah Murong Yu sudah berencana untuk melepaskan leluhur Sutian? Alasan permintaan ini adalah untuk menemukan langkah turun. Banyak murid guru Matahari memiliki ide ini di hati mereka. Namun, Dongfang Lang dan yang lainnya menatap Murong Yu dan Sentian dengan ekspresi yang tidak berubah. Sebagai budak Murong Yu, mereka tahu karakter Murong Yu. Dia ingin Sentian menjadi budaknya, maka Sentian pasti akan menjadi budaknya. Sebagai orang yang terlibat, ekspresi Sentian sangat serius. Semakin seperti itu, semakin dia harus waspada. Kecepatan Murong Yu sangat cepat, tetapi pada akhirnya dia masih memotret di depan Sentian. Pada saat ini, Sentian akhirnya bergerak. Dengan pukulan di Murong Yu, dia meledak. Berbeda dengan Murong Yu yang ringan dan berkibar, tanpa fluktuasi kekuatan, pukulan Sentian mengandung kekuatan mengerikan yang menghancurkan dunia. Boom! Di antara kilat dan api, sebuah pukulan dan telapak tangan telah mengenai sepotong kehampaan. Setelah suara keras itu, semua orang melihat sesosok yang terbanting keras, terpental jauh seperti kekalahan. Sosok di sisi lain bagaikan gunung besar, berdiri diam di tempat. Pupil mata semua orang menyusut tajam. Seketika, semua wajah menunjukkan kengerian. Karena mereka dengan jelas melihat bahwa itu adalah Murong Yu yang berdiri diam dan tak bergerak. Leluhur Sentianlah yang terhempas. Puff! Setelah Sentian menghancurkan sepotong kehampaan yang besar, ia akhirnya berdiri kokoh. Namun, tepat setelah ia berdiri kokoh, seteguk besar darah menyembur keluar. Ia kalah, bahkan Murong Yu tak mampu bergerak. Benar-benar kalah. Semua orang yang melihat pemandangan ini terdiam dalam hati. Mustahil. Sentian, apa kau sengaja kalah? Dengan kekuatanmu, bagaimana mungkin kau kalah? Sutian meraung dengan ekspresi muram. Mendengar itu, semua orang menatap Sutian dengan tatapan menghina. Sutian meminta Sentian untuk menerimanya lagi, tetapi ketika Sentian kalah, ia berpikir bahwa Sentian sengaja kalah. Dengan mentalitas seperti ini, bagaimana ia bisa berkultivasi ke alam gua dan alam bawah? Wajah Sentian muram. Ia telah kalah dari Murong Yu, dan ia sudah sangat kesal jika ingin menjadi budaknya. Namun Sutian berkicau di sini. Apakah ia pikir ia ingin kalah dan menjadi budaknya? Murong Yu menatap Sentian dengan senyum tipis. Sentian, kuharap kau tidak mengingkari janjimu. Ekspresi Sentian sedikit rumit dan ia berjalan mendekat. Aku menerima taruhanku dan kalah. Mulai sekarang, aku akan menjadi budakmu dan kau akan menjadi tuanku. Mulai hari ini, kau akan menjadi pemimpin Sekte Matahari. Hebat! Sebelum Murong Yu sempat menyatakan pendiriannya, terdengar teriakan keras dari kerumunan kultivasi matahari di bawah. Oke, Murong Yu adalah pemimpin Sekte Matahari kita. Hebat! Semua murid Sekte Matahari tampak terinfeksi, dan mulai menangis sejadi-jadinya. Sentian tertegun sejenak, ia tak menyangka popularitas Murong Yu di Sekte Matahari begitu tinggi. Alih-alih melawan, orang-orang Sekte Matahari justru begitu bersemangat. Semua orang di dunia memuja yang kuat, dan Murong Yu tidak hanya mengalahkan Sutian dan Sentian, tetapi juga seorang jenius sejati, memecahkan rekor menara Tongtian selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Para murid Sekte Matahari bukanlah orang bodoh, mereka bisa merasakannya, dan dengan mengikuti jejak Murong Yu, Sekte Matahari pasti akan bersinar lebih terang di masa depan. Dengan cara ini, Murong Yu menjadi murid Sekte Matahari, dan semuanya berjalan jauh melampaui harapannya. Namun, yang berbeda dari kegembiraan semua orang adalah Sutian. Saat ini, Sutian merasa menyesal di dalam hatinya. Jika bukan karena apa yang terjadi saat itu, bagaimana mungkin dia menyinggung perasaan Murong Yu? Jika dia tidak menyinggung perasaan Murong Yu, bagaimana mungkin dia menjadi tawanannya? Atau bahkan dieksekusi? Ini semua bajingan Li Jiang.
Sutian menggertakkan gigi dan mengutuk Li Jiang dalam hatinya. Jika Li Jiang belum mati, Sutian pasti akan mengirimnya ke jalan dengan tangannya sendiri. Murong Yu, tidak, Tuan, aku juga bisa mengakuimu sebagai tuanmu dan menjadi budakmu. Dengan kekuatanku, aku seharusnya bisa banyak membantumu. Leluhur Sutian tiba-tiba berkata kepada Murong Yu dengan senyum menyanjung. Mendengar itu, semua orang tercengang, lalu menatap Sutian dengan tatapan menghina. Orang ini sungguh menjijikkan, pria kuat di dunia gelap yang bermartabat ini begitu tak punya nyali. Melihat tatapan semua orang, ekspresi Sutian tetap tak berubah. Namun, hatinya sudah mencibir, di hadapan kehidupan, martabat, dan keberanian hanyalah awan. Selama kehidupan masih ada, martabat, keberanian, dan keberanian dapat direbut kembali. Bajingan-bajingan ini, begitu aku menyelamatkan hidupku, aku akan perlahan-lahan membereskan kalian nanti. Sutian, maukah kau menjadi budakku? Murong Yu tertegun, lalu menatap Sutian dan berkata perlahan. Ya, aku bersedia. Sutian memberi hormat kepada Tuan. Kata Sutian, bersujud kepada Murong Yu. Melihat Sutian yang begitu tak punya nyali, wajah Sentian menjadi sangat buruk. Apakah ini masih adiknya? Sungguh memalukan. Orang seperti ini, karena dia pernah bersamanya sebelumnya. Memikirkan hal itu, Sentian tanpa sadar berjalan beberapa langkah ke samping, menjauh dari Sutian. Tuan, orang ini benar-benar tidak bisa diterima. Orang ini berpikiran sempit, dan dia harus dibalas. Selain itu, dia cenderung menjadi pusat perhatian. Dalam kerjasama sebelumnya dengan keluarga Lin, dia membantu untuk menyiksanya, tetapi dia secara membabi buta memihak keluarga Lin tetapi mengorbankan kepentingan Sekte Matahari. Pada saat ini, seseorang berjalan ke udara. Dia datang ke depan Murong Yu dan berkata dengan keras. Melihat orang ini, Murong Yu menunjukkan senyum yang tak terjelaskan di wajahnya. Orang ini bukan orang lain, tetapi klonnya, Murong Long. Alasan mengapa Murong Long keluar persis seperti yang dimaksud Murong Yu. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk membuat klon muncul di hadapan semua orang. Kemudian perlahan-lahan kembangkan klon di masa depan, dan akhirnya, klon juga akan mengambil alih kekuatan Sekte Matahari. Ya, orang ini benar-benar tidak bisa diterima. Aku sarankan dia dikurung di kedalaman Gua Matahari selamanya. Murid lain semakin banyak muncul. Lebih baik dibunuh, lagi pula dia akan makhluk setingkat alam Gua Nether. Begitu dia kabur, akan sangat menyedihkan untuk kembali membalaskan dendam kita. Bunuh dia, bunuh dia. Sesaat, banyak orang berteriak, semuanya membunuh Sutian. Ekspresi Sutian sangat buruk, dan dia menatap Murong Long dan yang lainnya dengan tatapan membunuh. Orang-orang ini telah dibencinya sampai ke tulang. Dia memutuskan untuk membunuh para bajingan ini di masa depan. Sutian, apakah benar-benar ingin membunuh mereka? Sebuah suara tiba-tiba terngiang di telinga Sutian. Saat itu Sutian sedang berpikir bagaimana cara membunuh Murong Long dan yang lainnya, dan langsung mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Namun, dia langsung bereaksi setelah mengangguk. Itu dia, wajah Sutian tiba-tiba berubah. Benar saja, tatapan yang tak terhitung jumlahnya penuh dengan desir membunuh terfokus padanya. Awalnya, beberapa orang tidak setuju atau menentang pembunuhan Sutian, tetapi perilaku Sutian membuat semua murid Sekte Matahari ingin menamparnya sampai mati. Sutian, kau begitu kejam. Kalau begitu, kau tidak perlu menjadi muridku. Aku akan mengirimmu ke jalan, kata Murong Yu ringan, lalu menjentikkan sedikit. Engah, Sutian bahkan tidak punya waktu untuk berbicara, seluruh tubuhnya telah berubah menjadi kabut darah yang mengambang di kehampaan, dan bahkan jiwanya dihancurkan oleh Murong Yu. Kematian yang baik, melihat Sutian terbunuh, seorang murid Sekte Matahari tiba-tiba berteriak. Yang lain juga bertepuk tangan dan bersorak. Hanya Dong Fanglang dan yang lainnya yang semua memandang Murong Yu dengan kagum. Awalnya, Murong Yu ingin membunuh Sutian, dan Sekte Matahari pasti akan merasa tidak puas. Tetapi lapisan bulu Murong memprovokasi kontradiksi antara Sekte Matahari dan Sutian, dan kemudian membunuh Sutian dalam satu serangan. Dengan cara ini, tidak hanya tidak ada yang tidak puas, tetapi orang-orang itu bertepuk tangan dan bersorak. Setelah Murong Yu menjadi pemimpin Sekte Matahari, ia tidak banyak menggerakkan Sekte Matahari, melainkan terbang menuju Sekte Taiyin bersama pasukan besar keluarga Oriental dan Sekte Matahari. Setelah keluarga Oriental melenyapkan 9 kekuatan lainnya, seluruh Sekte Matahari hanya memiliki 3 kekuatan. Orientalis, Sekte Matahari, dan Sekte Taiyin. Sekte Timur dan Sekte Matahari telah menjadi kekuatan bawahan bagi Murong Yu, dan jika Sekte Matahari dan Sekte Timur ingin benar-benar menyatukan tata surya, mereka harus membasmi Sekte Taiyin. Auzu.com. Ketika Murong Yu dan yang lainnya keluar dari Sekte Taiyin sudah siap untuk bertempur, dan semua yang kuat bergegas keluar. Dilihat dari kejauhan, hampir semua wanita cantik diinging-ingingkan. Namun, semua wanita ini menatap penuh kebencian pada Murong Yu dan yang lainnya saat ini. Di antara mereka, gadis iblis itu juga ada di antara orang-orang ini. Saat ini, dia menatap Murong Yu dengan tatapan yang rumit, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Murong Yu, apakah kau ingin membunuh kami, Sekte Taiyin?
Sebagai kekuatan kedua setelah Sekte Matahari masih sangat kuat dalam hal kecerdasan. Oleh karena itu, fakta bahwa Murong Yu menjadi pemimpin Sekte Matahari telah lama diketahui. Semakin banyak orang yang keluar dari Sekte Matahari, semakin banyak pula yang menatap wanita cantik Parubaya yang sedang berbicara dengan ekspresi tenang. Keberadaannya sebagai petinggi tingkat pertama alam gua dan alam bawah, kekuatannya tidak buruk dalam ajaran Matahari. Seharusnya dia adalah satu-satunya leluhur alam gua dan alam bawah Sekte Taiyin. Dipandang oleh Murong Yu, wanita cantik Parubaya itu tiba-tiba menjadi gugup. Dia tahu kekuatan para dewa dan leluhur. Bahkan Sentian pun tak mampu menahan jurus Murong Yu, apalagi dirinya. Jangan gugup, aku tak akan membunuhmu. Tiba-tiba, Murong Yu tertawa. Lalu apa yang kau lakukan di sini? Kami tak menyambutmu di sini. Taiyin memberi aba-aba pada seorang tetua tingkat 9 yang melangkah maju dan berteriak pada Murong Yu. Berani, Sentian melangkah maju dan berteriak dengan keras. Pedal, setelah dipelototi Sentian, tetua tingkat 9 itu hampir menyemburkan darah. Bagaimana mungkin seorang ahli tingkat 3 di alam gua dan dunia bawah mampu melawan alam keberuntungan tingkat 9? Ini karena Sentian tak ingin membunuhnya, kalau tidak, ia pasti akan ditatap sampai mati oleh Sentian. Wajah orang-orang dari Sekte Taiyin menjadi muram, dan bahkan sedikit ketakutan muncul di mata mereka. Namun, tak seorang pun bergeming karenanya, masih memelototi Murong Yu dan yang lainnya. Wonder, kemarilah. Tatapan mata Murong Yu tertuju pada Yi Yulan. Gadis iblis itu belum bereaksi, sebuah kekuatan telah menyapu tubuhnya, menariknya hingga tak jauh di depan Murong Yu. Bocah bau, apa maumu? Gadis iblis itu memelototi Murong Yu. Mendengar kata-kata gadis iblis itu, anggota Sekte Taiyin yang berada tak jauh di belakangnya tercengang. Gadis iblis itu terlalu berani, kan? Beraninya kau memarahi Murong Yu secara langsung sebagai bocah bau, apa kau tidak takut ditampar sampai mati olehnya? Di hadapan wajah-wajah khawatir orang-orang Sekte Taiyin, Murong Yu tersenyum tipis, penyihir, apakah kau bersedia menjadi pemimpin Sekte Taiyin? Iblis itu tertegun, dan orang-orang Sekte Taiyin juga tercengang, bahkan Sentian, Dong Fanglang, dan yang lainnya juga tercengang. Semua orang tidak tahu apa yang akan dilakukan Murong Yu, apa maksudnya? Jika kau menjadi pemimpin Sekte Taiyin, pasukanku tidak akan pernah mengganggu Sekte Taiyinmu. Langit berbintang Sekte Taiyinmu tetap milikmu. Namun, berdasarkan hubungan antara kau dan aku, jika Sekte Taiyinmu menghadapi kesulitan, aku dapat membantumu. Jika kau tidak mau, aku tidak akan membunuh kalian semua, tetapi aku tidak akan mengganggu Sekte Taiyinmu. Bahkan jika Sekte Taiyinmu hancur, aku tidak akan melakukan apapun. Semua orang bingung, dan mereka tidak tahu obat apa yang dijual Murong Yu di dalam labu. Tentu saja, ada pilihan ketiga, Sekte Taiyinmu bergabung dengan kekuatanku. Namun, sejak saat itu, Sekte Taiyin tidak ada lagi. Murong Yu tersenyum tipis. Gadis iblis itu berantakan tertiup angin, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Karena itu, dia sering melihat orang-orang di belakang. Ayo kita ke sini, beri waktu 3 hari, setelah 3 hari aku butuh jawaban. Maka gadis iblis dan yang lainnya pun kembali. Tuan, mengapa Tuan tidak ingin menghancurkan Sekte Taiyin, tetapi malah melakukan ini? Sentian menghampiri dan bertanya dengan curiga. Dong Fanglang dan yang lainnya juga menatap Murong Yu dengan tatapan bingung. Tata Surya, bagaimanapun juga, hanyalah galaksi yang jauh. Sekte suci kita tidak terpojok. Bima Sakti dan bahkan langit berbintang yang lebih luas adalah panggung bagi Sekte suci kita. Tata Surya hanyalah batu loncatan, kata Murong Yu ringan. Semua orang tiba-tiba bersemangat, terutama Dong Fanglang dan yang lainnya. Mereka semua mengenal orang-orang dari rumah Tao Sengyang, dan tahu bahwa Murong Yu tidak muluk-muluk. Aku ingin membawa Sekte Matahari keluar dari Tata Surya sejak lama, tetapi kemampuanku terbatas, hehe. Sentian menggaruk kepalanya dan tersenyum malu. Namun, dia masih sangat bersemangat. 3 hari kemudian, gadis iblis dan yang lainnya lewat lagi. Saat ini, gadis iblis telah menjadi pemimpin Sekte Taiyin. Murong Yu tidak terkejut dengan hal ini, ia tahu bahwa gereja Taiyin telah memilih pilihan ini. Karena itu, Murong Yu kembali ke bintang matahari. Begitu kembali, Murong Yu mengumumkan kepada seluruh Tata Surya, mulai hari ini, keluarga Dongfang dan Tata Surya resmi bergabung. Kekuatan baru ini berganti nama menjadi Sekte Chaos. Sekte Sein Chaos. Sejak saat itu, Sekte Matahari dan keluarga Timur resmi menjadi sejarah. Namun, Sekte suci yang kuat dan makmur di alam suci mulai berakar dan bertunas di Tata Surya, dan akhirnya makmur dan berkembang. Pada akhirnya, bisakah seluruh kekacauan ini bersatu? Setelah pengumuman itu, Murong Yu membawa para budaknya dan sekali lagi memasuki rumah Seng Yang Dao. Jika dia ingin menemukan dunia suci, dia harus memiliki kekuatan yang kuat. Jika tidak, semuanya akan menjadi awan yang mengambang. Tao Seng yang terluar. Lapisan riak tiba-tiba muncul di kehampaan, lalu, kehampaan itu terkoyak menjadi retakan, dan sesosok melangkah keluar dari retakan itu. Orang ini bukan orang lain, melainkan Murong Yu. Setelah Murong Yu muncul,
ia melihat sekeliling dan mendapati tidak ada yang aneh di kediaman Dao Sengyang, lalu melambaikan tangannya. Kemudian, satu demi satu sosok terus melangkah keluar dari kehampaan. Sekitar 100 orang, di antara mereka adalah Sentian, leluhur terkuat dari Sekte Matahari, dan Dongfang Lang serta para ahli gua dalam baru yang baru maju. Selain beberapa ahli dari klan Dongfang yang sebelumnya mengunjungi kediaman Tao Sengyang, terdapat lebih banyak tetua tingkat 9 dan 8 dari klan Dongfang dan Sekte Matahari. Orang-orang ini adalah orang kepercayaan Murong Yu dan akan menjadi tulang punggung kebangkitan Sekte Kekacauan Primordial di langit berbintang yang tak berujung. Tentu saja, orang-orang yang bisa masuk ke sini semuanya dikendalikan oleh jiwa Murong Yu dan menjadi budaknya. Bukannya Murong Yu ingin mengendalikan mereka, tidak mempercayai mereka. Namun, rumah Tao Sengyang ini terlalu mengejutkan dunia. Jika salah satu orang yang masuk ke sini secara tidak sengaja mengungkapkannya, Murong Yu akan menghadapi bencana kepunahan. Oleh karena itu, Murong Yu mengendalikan jiwa mereka. Tentu saja, kecuali satu orang. Orang itu adalah Lolita kecil. Bagi Lolita kecil, Murong Yu sangat mempercayainya. Karena ia mengenalnya, Lolita kecil tidak akan pernah mengkhianatinya. Terlebih lagi, dengan latar belakang Lolita kecil, tentu saja tidak mudah bagi orang lain untuk mendapatkan ingatannya. Rumah Tao Sengyang secara ketat membedakan setiap ranah, dan setiap ranah berhubungan dengan suatu area. Kalian temukan sendiri area yang sesuai, dan dalam waktu terbatas, cobalah untuk meningkatkan kekuatan kalian ke level tertinggi. Perintah Murong Yu, lalu Sentian dan yang lainnya membuka tubuh mereka satu demi satu, berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di tempat. Murong, kami juga pergi. Zhao Ziqing melangkah maju dan melirik Murong Yu dengan mata penuh kasih sayang, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat menghilang dari pandangan Murong Yu. Yu Mengqing, Mu Liyue, Lan Ke, dan Situ Xuan juga segera pergi. Hanya tinggal Murong Yu dan Xiao Lori yang tersisa di tempat yang sama. Kali ini, Murong Yu akhirnya membawa Zhao Ziqing dan yang lainnya ke istana Tao Sengyang. Bagi kelima wanita itu, Murong Yu tidak menyembunyikan urusan mereka di alam suci. Justru karena itulah kelima putri tersebut tidak terlalu lama berhubungan dengan anak-anak Murong Yu, melainkan meluangkan waktu untuk berlatih. Hanya ketika mereka semua kuat, barulah alam suci dapat direbut kembali dari tangan orang kuat yang telah menjarah alam suci. Aku tidak tahu siapa pihak lain itu, dan koneksi dengan alam suci semakin dekat, dan Hetu Luoshu tidak memiliki koneksi dengan titik-titik teleportasi di alam suci. Oleh karena itu, waktunya sangat ketat. Tanpa ragu, ia juga membutuhkan waktu sesingkat mungkin untuk meningkatkan kekuatannya ke level tertinggi. Yang terbaik adalah menerobos ke alam gua dan alam bawah dalam sekali jalan. Saat itu, ia akan memiliki kekuatan alam penciptaan. Lolita kecil, bagaimana menurutmu? Ayo pergi. Panggil Lolita kecil yang bijaksana sejak masuk ke sini, siap untuk pergi. Penjahat besar, kau benar-benar menemukan harta karun itu. Lolita kecil menatap tajam ke arah Murong Yu, lalu bertanya apakah ada makna yang dalam. Apakah kau tahu asal-usul Sengyang Daofu ini? Daofu tingkat apa ini? Alam penciptaan atau alam surga dan manusia? Mungkinkah ia eksistensi di luar alam surga dan manusia? Hati Murong Yu tergerak dan ia bertanya cepat. Lolita kecil mengangkat bahu, entahlah. Tapi, rumah Tao Sengyang ini jelas tempat yang membuat banyak biksu iri. Kau menemukan harta karunnya. Hati Murong Yu sedikit tertekan. Ia bisa merasakan apa yang Lolita kecil ketahui, tapi sepertinya ia enggan mengatakannya, kan? Tapi tak masalah, ia pasti tahu tingkat Daofunya. Maka ia meraih Lolita kecil dan bergegas ke kedalaman rumah Tao Sengyang. Namun, Lolita kecil hanya berhenti di area alam keberuntungan. Kekuatannya belum mencapai gua dan dunia, dan ia tak bisa memasuki gua dan dunia. Saat ia berhenti, Lolita kecil menatap Murong Yu dengan tatapan enggan, penjahat besar, aku pasti akan melampauimu, aku pasti akan masuk lebih dalam darimu. Murong Yu mengangkat bahu, lalu meregangkan tubuh dan terus masuk lebih dalam. Bagaimana jika Lolita kecil melampauinya? Ia tak berdaya. Terakhir kali, Murong Yu tak bisa masuk, dan langsung dihentikan di area alam keberuntungan. Tapi sekarang ia terus maju. Penghalang tak kasat mata yang awalnya ada secara otomatis terpisah ke samping ketika ia lewat, memungkinkan Murong Yu untuk lewat dengan mudah. Bergemuruh. Begitu Murong Yu melangkah ke area gua dan dunia bawah, semburan vitalitas langit dan bumi yang kuat menyerbu ke arahnya seperti lautan badai. Bahkan jika ia tidak mengambil inisiatif untuk menyerap vitalitas langit dan bumi, vitalitas langit dan bumi mengalir deras di sepanjang pori-pori tubuhnya. Energi langit dan bumi ini setidaknya dapat memungkinkan manusia gua biasa dan ahli dunia bawah untuk menerobos ke alam ciptaan tanpa perlu harta atau pil langit dan bumi lainnya. Merasakan energi langit dan bumi yang tak tertandingi ini, wajah Murong Yu berubah terkejut. Auzu.com Jika dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan orang kuat di gua dan dunia bawah untuk menerobos ke alam penciptaan dalam 10 tahun, maka kultivasi di sini hanya membutuhkan 1 tahun, dan paling lama tidak akan lebih dari 2 tahun. Selain itu, selain vitalitas langit dan bumi yang kuat, juga akan tersedia berbagai teknik kultivasi tertinggi dan pengalaman kultivasi para senior, serta binatang buas yang mengerikan untuk dipraktikkan oleh para kultivator. Dalam keadaan ini,
bahkan seorang kultivator di gua dan dunia bawah yang tidak dapat menerobos ke alam penciptaan dalam hidupnya akan segera menerobos. Sama seperti Dong Fanglang sebelumnya, ia hanya berlatih di sini sebentar, lalu berhasil menerobos. Namun, semua ini hanya berguna bagi orang biasa, dan sama sekali tidak berpengaruh pada Murong Yu. Oleh karena itu, Murong Yu tidak tinggal lebih lama, tetapi mulai mencari istana di area alam gua. Berbagai macam harta surgawi dan bumi, obat-obatan, peralatan primordial, berbagai latihan, pengalaman kultivasi, semuanya sama dengan area alam keberuntungan. Harta karun surga dan bumi, pil obat, dan teknik kultivasi tidak menarik bagi Murong Yu. Karena itu, ia langsung masuk ke rumah harta karun tempat Yuanjing disimpan. Yuanjing terbaik, semuanya adalah kristal kelas atas, menumpuk seperti gunung besar, memancarkan vitalitas surga dan bumi yang tak tertandingi. Murong Yu menyelaminya dalam-dalam, lalu duduk bersila di antara kristal-kristal kelas atas, lalu mengambil mulut besar. Sepotong Yuanjing dengan cepat menyusut, dan tersedot ke dalam tubuh Murong Yu seperti aliran deras, dan dipindahkan ke Chaos Furnace. Dan Chaos Furnace juga telah beroperasi, memurnikan sejumlah besar kristal elemen terbaik yang masuk. Kekuatan Murong Yu meningkat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dalam proses ini, pencarian Tiger Claw Galaxy untuk Murong Yu juga terus berlanjut. Namun, Murong Yu tampaknya telah menghilang begitu saja, dan tidak ada yang dapat menemukan jejak Murong Yu. Seolah-olah dia tidak muncul sama sekali. Tentu saja, keluarga Lin tidak akan membiarkan Murong Yu pergi dan terus mengejarnya. Bahkan, mereka telah menyebar hingga keluar galaksi Cakar Harimau. Dan seseorang dari keluarga Lin kembali memasuki Tata Surya. Namun, ketika keluarga Lin kembali memasuki Tata Surya, sudah 3 tahun sejak Murong Yu memasuki rumah Tao Sengyang. 3 tahun bukanlah waktu yang lama atau singkat. Namun, Murong Yu dan yang lainnya yang berlatih di kuil Tao Sengyang telah mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Bahkan, Raja Perut Besar, Murong Yu kembali menembus dan melesat ke puncak alam keberuntungan tingkat keempat dalam sekejap. Terlebih lagi, kultivasi, jiwa, dan raganya pun menembus secara bersamaan. Saat ini, kekuatan tempur sejatinya telah mencapai puncak alam neraka tingkat ke-6 yang mengerikan. Kekuatan biologis yang ia ciptakan juga telah mencapai tahap kelima alam gua dan neraka. Dengan kekuatan tempur Murong Yu saat ini, ia pasti bisa berjalan di galaksi Cakar Harimau. Dalam 3 tahun, bahkan seorang Raja Perut Besar, bahkan Murong Yu, telah menembus alam kecil, apalagi yang lain. Semua orang telah menembus setidaknya 1 atau 2 alam kecil. Kali ini, di antara hampir 100 orang yang memasuki rumah Tao Sengyang, kecuali Murong Yu yang masih berada di alam keberuntungan, semua yang lain telah menembus alam gua dan neraka. Terutama kelima putri Zhao Ziqing dan Lolita kecil, kultivasinya cukup mengerikan. Lolita kecil sedikit lebih baik, ia telah mencapai alam keberuntungan sebelum memasuki Tao Sengyang. Terobosan kali ini hanyalah sebuah pencapaian besar. Namun, sebelum kelima putri Zhao Ziqing memasuki Taoisme Sengyang, mereka baru berada di puncak alam semesta. Kali ini, mereka semua berhasil menembus alam gua dan dunia bawah. Terutama Zhao Ziqing, kecepatan kultivasinya yang mengerikan sebanding dengan Murong Yu, dan ia melesat ke tahap kelima alam gua dalam sekali tebas. Ia menjadi orang dengan alam tertinggi di antara kelompok Murong Yu. Ia langsung menginjak Sentian, yang telah mencapai tingkat ketiga gua dan dunia bawah, dan kini mencapai puncak tingkat keempat. Yang lainnya tidak lemah. Jika terus seperti ini, tak akan butuh waktu lama bagi semua orang untuk menembus alam penciptaan. Namun, ini mustahil. Semakin tinggi alamnya, semakin lama waktu terobosannya. Sekalipun Taoisme Sengyang tidak kekurangan apapun, mustahil untuk menembus alam penciptaan dalam 3 hingga 5 tahun. Sepertinya bahkan Dao Fu Sengyang pun tak bisa membiarkanku langsung ke alam dunia bawah. Mata Murong Yu terbelalak. Setelah terobosannya, efek Yuanjing terbaiknya menurun drastis. Ia merasa mungkin pertarungan terbaik hanya bisa membuatnya menembus level ke-5 hingga ke-6 alam keberuntungan. Namun, jika ia bisa mencapai level ke-6 alam keberuntungan, kekuatan tempur sejatinya juga bisa mencapai level ke-8 alam gua. Kekuatan tempur ini seharusnya bisa menyaingi keluarga Lin, kan? Tentu saja, kekuatan tempur ini masih belum mampu menandingi kekuatan mengerikan yang menjarah alam suci. Namun, seseorang tidak bisa melahap pria gemuk dalam sekali tarikan napas, dan kekuatannya membutuhkan waktu untuk terakumulasi dan perlahan-lahan meningkat. Hah, seseorang dari keluarga Lin ada di Tata Surya. Benar-benar berlama-lama. Kalau begitu, kau bisa meninggalkanku di Tata Surya selamanya. Mata Murong Yu tiba-tiba memancarkan cahaya dingin. Segera, ia mengguncang tubuhnya dan menghilang di tempat. Ketika ia muncul kembali, ia sudah tiba di bintang matahari. Meskipun Sekte Matahari dan keluarga Dongfang telah tiada, mereka telah bergabung menjadi Sekte Chaos. Namun, markas besar Sekte Sein Chaos masih berada di bintang matahari. Terlebih lagi, semua murid elit keluarga Dongfang telah bermigrasi ke bintang matahari. Oleh karena itu, bintang matahari kini memiliki lebih banyak anggota dan lebih kuat daripada sebelumnya. Namun, bintang matahari masih rentan tanpa kehadiran orang kuat dari alam dunia bawah. Oleh karena itu,
ketika keluarga Lin muncul di bintang matahari, mereka hampir secara langsung menekan sekte Sein Chaos. Orang dari keluarga Lin tersebut adalah kenalan lama Murong Yu. Lin Jiafeng dan Lin Jiasu adalah dua bersaudara. Namun, sebelum mereka berdua sempat bergerak, Murong Yu telah kembali ke bintang matahari dari rumah Dao Sengyang. Ini karena jauh sebelum kepergiannya, Murong Yu telah meninggalkan klon kekuatan di bintang matahari. Begitu situasi serupa terjadi, Murong Yu, yang berada jauh di rumah Dao Sengyang, dapat kembali ke masa lalu. Susunan teleportasi yang berasal dari galaksi cakar harimau tidak langsung mengarah ke bintang matahari. Oleh karena itu, saat ini saudara-saudara Lin Jiafeng sudah tahu fakta bahwa Murong Yu telah menguasai tata surya. Namun, entah mengapa, mereka tidak melaporkan kejadian itu, melainkan langsung membunuh bintang matahari. Mereka ingin menjatuhkan Murong Yu. Dengan begitu, perkembangan mereka di keluarga Lin pasti akan berkembang pesat dan naik ke puncak. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa perilaku serakah mereka telah menghancurkan hidup mereka. Setelah kembali dari rumah Tao Sengyang, Murong Yu langsung melayang ke udara dan muncul di hadapan Lin Jiafeng dan mereka berdua. Kekuatan mereka berdua tidak buruk, keduanya telah mencapai tingkat kedua alam gua dan alam bawah. Jika sebelumnya, tidak ada yang akan menjadi lawan mereka selain dewa di seluruh tata surya. Namun, di hadapan Murong Yu, mereka sama sekali tidak terlihat. Murong Yu, ketika melihat Murong Yu, Lin Jiafeng tak kuasa menahan diri untuk berseru. Kemudian, keduanya menjadi bersemangat. Ini benar-benar mudah untuk menembus sepatu besi, dan Murong Yu akan muncul secara otomatis sebelum mereka sempat bergerak. Boom! Di tengah kegembiraan mereka, Murong Yu hanya melirik mereka berdua sekilas, lalu menamparkan mereka dengan satu telapak tangan, dan menamparkan mereka ke arah Lin Jiafeng. Lin Jiafeng dan keduanya tampak jijik, karena Murong Yu hanyalah alam keberuntungan tingkat 4, dan jaraknya dengan mereka terlalu besar. Namun, tak lama kemudian mereka terkejut dan terdiam. Mereka bahkan tidak bereaksi, tangan besar Murong Yu sudah mencengkeram mereka berdua. Pada saat yang sama, kekuatan yang tak tertandingi mengalir ke tubuh mereka, menyegel kekuatan mereka seumur hidup. Kemudian, Lin Jiafeng dan Lin Jiasu merasakan sakit yang tajam di jiwa mereka. Lin Jiafeng dan keduanya langsung bereaksi. Murong Yu sedang membaca ingatan mereka. Mereka ingin melawan, tetapi mereka tidak bisa melawan sama sekali. Di hadapan Murong Yu, mereka pada dasarnya seperti dua semut. Tidak butuh waktu lama bagi Murong Yu untuk membaca ingatan mereka berdua tanpa kehilangan jejak. Dan tepat ketika Lin Jiafeng dan Lin Jiasu mengira masalah sudah selesai, mereka melihat wajah Murong Yu menunjukkan senyum menakutkan. Apa? Sebelum mereka sempat bereaksi, rasa sakit yang tajam di jiwa mereka meledak di benak mereka. Saat berikutnya, Lin Jiafeng dan Lin Jiasu mengunjungi Tuan. Murong Yu baru saja melepaskan segel kekuatan pada mereka berdua, dan mereka berdua juga mengunjungi Murong Yu untuk pertama kalinya. Jelas, kedua orang ini telah dikendalikan oleh jiwa Murong Yu dan menjadi budaknya. Murong Yu mengangguk pelan, kau seharusnya tahu caranya, kan? Ya, kami mengatakan bahwa tata surya tidak berubah sama sekali, dan masih sama persis seperti sebelumnya. Dan sang penguasa tidak pernah kembali ke tata surya, dan mungkin telah melarikan diri ke galaksi lain, kata Lin Jiafeng dengan hormat. Baiklah, kalian berdua akan menjaga galaksi surya untukku. Jika seseorang dari keluarga Lin datang lagi, kalian tinggal mengusirnya. Perintah Murong Yu, lalu dengan lambaian tangannya yang besar, ia menghilang di tempat. Pada saat yang sama, larangan yang telah ditetapkan sebelumnya juga dicabut olehnya. Pada saat ini, di bawah bintang matahari, murid-murid Sheng Zong melihat Lin Jiafeng dan kedua orang itu. Awalnya, Murong Yu ingin membunuh Lin Jiafeng dan kedua orang itu. Namun setelah membaca ingatan mereka, ia berubah pikiran. Auzu.com, ia sudah tahu identitas Lin Zaiye dan Lin Hongs. Keluarga Lin dan dirinya sudah abadi. Jika mereka membunuh Lin Jiafeng, keluarga Lin akan tahu untuk pertama kalinya bahwa Murong Yu mungkin telah melarikan diri kembali ke tata surya. Jika ini masalahnya, saya khawatir pasukan kuat keluarga Lin akan segera masuk ke tata surya. Pada saat itu, tata surya mungkin langsung diledakkan. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh Murong Yu. Adapun memenjarakan dua Lin Jiafeng, mungkin juga mengendalikan jiwa mereka secara langsung dan membiarkan mereka menjaga tata surya. Pada saat yang sama, itu juga pion dari Murong Yu dalam keluarga Lin, yang pada dasarnya bermanfaat bagi Murong Yu tetapi tidak berbahaya. Setelah menyelesaikan dua orang Lin Jiafeng, Murong Yu terus kembali ke Sengyang Dao Mansion. Pada waktu berikutnya, keluarga Lin ingin urusan Murong Yu semakin intensif. Namun karena hubungan antara Lin Jiafeng dan keduanya, keluarga Lin tidak mengirim siapapun ke tata surya lagi, sehingga tata surya jarang tenang. Waktu berlalu dengan lambat, dan 100 tahun berlalu dalam sekejap. 100 tahun mungkin telah berlalu seumur hidup bagi manusia. Tetapi bagi para biksu di langit berbintang yang tak berujung ini yang tidak memiliki batas kehidupan, itu hanya masalah mengedipkan mata. Dalam 100 tahun, pada dasarnya tidak ada perubahan di langit yang tak berujung. Tetapi semua orang di Sengyang Taoist Mansion telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Pembangkit tenaga listrik alam penciptaan pertama dari Chaos Seinsek muncul.
Tidak ada orang lain, tetapi wanita pertama dari Murong Yu, Zhao Ziqing. Bakat Zhao Ziqing cukup mengerikan, dan itu hanya sedikit lebih rendah dari Murong Yu. Oleh karena itu, ia menjadi pembangkit tenaga listrik alam penciptaan pertama Shenzong. Di alam itu, ia membuang beberapa jalan dari Murong Yu. Tidak hanya itu, Yu Mengqing, Mu Liyue, Lan Kr, Situ Xuan, dan bahkan Little Loli juga membuang beberapa jalan ke arah Murong Yu. Karena mereka semua mencapai puncak langkah ke-9 dari alam gua tanpa terkecuali. Hanya satu langkah lagi yang dapat menerobos ke alam penciptaan. Mungkin bakat mereka sedikit lebih buruk daripada Zhao Ziqing, bahkan jika mereka memiliki banyak sumber daya untuk dicerna. Tapi itu masih sedikit lebih rendah dan tidak dapat mengambil langkah terakhir. Namun, kekuatan ini sudah cukup untuk bersaing dengan keluarga Lin dari galaksi Cakar Harimau. Bakat kelima putri Zhao Ziqing dan Little Lolita sangat menentang langit. Perbedaan antara Sentian dan Dong Fanglang dan yang lainnya terlalu besar. Meskipun di Sengyang Daofu, Sentian dan Dong Fanglang hanya melihat untuk menerobos ke langkah ke-6 gua dan dunia bawah, dan kualifikasi mereka biasa-biasa saja. Dan Dong Fang Yuan dan yang lainnya bahkan lebih buruk, yang tertinggi hanya mencapai tahap kelima dari alam gua, kebanyakan dari mereka adalah penampilan tahap ketiga dan keempat dari alam gua. Namun, memiliki basis kultivasi seperti itu dalam 100 tahun masih membuat Sentian dan yang lainnya sangat bersemangat. Dengan peningkatan kekuatan mereka yang terus-menerus, mereka menjadi semakin setia kepada Murong Yu. Bukan karena hal lain, hanya karena peningkatan kekuatan ini, itu telah membuat mereka tidak berkhianat. Siapa yang bisa membiarkan mereka dengan cepat meningkatkan kekuatan mereka? Mereka semua tahu bahwa ini hanyalah permulaan. Selama mereka tetap di sisi Murong Yu, prestasi masa depan mereka pasti tidak hanya di gua dan dunia bawah. Adalah mungkin untuk menciptakan alam, bahkan alam surga dan manusia. Hahaha, jagoan besar, benarkah? Aku telah melampauimu dengan satu alam besar dan dua alam kecil. Cepat sujud. Lolita kecil berdiri di depan Murong Yu sambil membawa kapak raksasa, tertawa dengan angkuh. Mata Murong Yu berputar, dan nafsu makannya pun muncul. Awalnya, ia merasa bahwa alam bawah gua Sengyang Daofu hanya bisa membuatnya mencapai tingkat ke-6 alam keberuntungan. Namun, setelah ratusan tahun bekerja keras, ia akhirnya berhasil menembus tingkat ke-7 alam keberuntungan. Meskipun ia hanya tingkat ke-7 alam keberuntungan, kekuatan tempurnya yang sebenarnya sudah sebanding dengan tingkat ke-9 alam gua, dan bahkan Lolita kecil bukanlah lawannya. Namun, di hadapan semua orang yang sedang naik daun, Murong Yu sekali lagi berada di titik terendahnya. Tingkat ketiga alam gua dan alam bawah jauh lebih tinggi darinya. Hal ini membuat Murong Yu sedikit tertekan. Namun, Murong Yu adalah monster, dan kekuatan tempurnya pada dasarnya tidak sebanding dengan alam. Jika Murong Yu membencinya karena ia hanyalah keberuntungan, maka akhir hidupnya pasti akan sangat tragis. Sudah waktunya untuk pergi, pikir Murong Yu sambil mengabaikan lori kecil yang sombong itu. Di Sengyang Daofu, ia tidak bisa terus meningkatkan kekuatannya. Kecuali ia bisa memasuki area alam penciptaan, tetapi itu mustahil. Tetapi jika ia pergi, apa yang akan dilakukan yang lain? Murong Yu sengaja meminta semua orang untuk tinggal di sini berlatih, terutama Zhao Ziqing. Selama Zhao Ziqing diberi waktu tertentu, mungkin ia bisa menjadi pembangkit tenaga listrik ke-11 di alam surgawi dan manusia di wilayah bintang Bima Sakti. Namun, yang dikhawatirkan Murong Yu adalah jika ia memiliki beberapa kekurangan dan jatuh, mereka harus tinggal di Sengyang Daofu ini selamanya dan tidak bisa pergi. Terlebih lagi, Sekte Kekacauan Suci juga membutuhkan seseorang untuk dijaga. Akan mudah untuk membangun formasi teleportasi antara Shenzong dan Tao Sengyang, pikir Murong Yu dalam hati. Tetapi ia telah mencobanya sebelumnya, dan itu mustahil. Karena Taoisme Sengyang terus bergerak cepat di ruang yang bergejolak. Kecuali untuk Chuhetu Luoshu, tidak ada cara untuk membangun susunan teleportasi. Itu hanya peningkatan ranah secara membabi buta, yang tidak terlalu baik untuk fondasinya. Kalau begitu, mari kita tinggalkan Sengyang Daofu dulu. Akhirnya, Murong Yu memutuskan, membawa semua orang, dan meninggalkan Sengyang Daofu. Hah, apa yang terjadi dengan guru? Segera setelah ia muncul di bintang matahari, wajah Murong Yu berubah drastis. Ini adalah pesan darurat yang dikirim oleh tetua jiwa patah. Penatua jiwa patah banyak membantu Murong Yu, dan tentu saja, Murong Yu tidak bisa berdiam diri saat ia dalam bahaya. Dan yang ia khawatirkan adalah ia tidak tahu kapan pesan ini dikirim. Lagi pula, ia tidak tahu apakah rumah Tao Seng yang akan mengisolasi pesan ini. Berdasarkan pemahaman Murong Yu tentang tetua jiwa yang patah tidak akan pernah meminta bantuan kecuali terpaksa. Dengan kata lain, ketika tetua jiwa yang patah memutuskan untuk meminta bantuan, ia sudah berada dalam krisis hidup dan mati. Dan jika itu karena Sengyang Daofu memblokir transmisi pesan, maka tetua jiwa yang patah pasti sudah terbunuh. Dan Murong Yu tidak memiliki slip giok jiwa tetua jiwa yang patah. Bukannya ia tidak menginginkannya, tetapi tetua jiwa yang patah tidak memberikannya sama sekali. Menurut kata-kata tetua jiwa yang patah, ia tidak ingin Murong Yu mengkhawatirkannya, dan ia tidak ingin memengaruhi Murong Yu. Sungguh mencemaskan, Murong Yu sedang berdoa sekarang,
dan pesan kesusahan yang dikirim oleh tetua jiwa yang patah diterima untuk pertama kalinya, alih-alih diblokir oleh Taoisme Seng Yang untuk sementara waktu. Karena tetua jiwa yang patah menghadapi bahaya di sana, itu menjadi mendesak. Oleh karena itu, Murong Yu buru-buru mengatur urusan Seng Zong, lalu membawa Lolita kecil itu dan langsung pergi. Kecuali Lolita kecil, tak seorang pun dibawa. Bahkan wanita beracun dan anjing hitam besar itu pun sama. Alasan ia membawa Lolita kecil adalah karena ia terjebak, dan Murong Yu tak bisa menyingkirkannya sama sekali. Untungnya, Tuan memiliki salah satu titik teleportasiku. Pikir Murong Yu dalam hati, Hetu Luoshu telah ditransmisikan langsung ke tetua jiwa patah. Sebenarnya, ia bukan di sisi tetua jiwa patah, melainkan di dekat titik teleportasi yang ia berikan kepada tetua jiwa patah. Hal ini membuat Murong Yu merasa sedikit beruntung. Kalau tidak, jika ia mengirimkannya perlahan, bunga lili siang akan dingin. Tempat di mana Murong Yu muncul adalah kota besar yang sangat ramai, dengan orang-orang datang dan pergi, begitu ramai. Dan Murong Yu muncul di gang terpencil di kota ini, dan tetua jiwa patah tidak ditemukan di dekatnya. Dengan ekspresi muram di wajah Murong Yu, ia menemukan titik teleportasi yang ia berikan kepada tetua jiwa patah dari sudut gang. Titik teleportasi itu telah hancur berkeping-keping. Untungnya, susunan teleportasi di titik teleportasi belum rusak, kalau tidak, Murong Yu tidak akan bisa berteleportasi. Namun, meskipun dia mengirimkannya, masalahnya tampak serius. Bahkan titik teleportasinya rusak, apa yang terjadi pada penatua pemecah jiwa? Mata Murong Yu berkilat dingin, dan aturan waktu segera mulai bekerja. Kembali ke aslinya, adegan di gang ini dengan cepat bergerak mundur. Akhirnya, tak lama kemudian, Murong Yu melihat penatua pemecah jiwa di gang ini. Saat itu, tetua jiwa patah berlumuran darah, dan sedang bertarung melawan belasan orang kuat. Namun, perbedaan kekuatan kedua belah pihak terlalu besar, tidak peduli bagaimana tetua jiwa patah menerobos, ia akhirnya terluka parah dan dijatuhkan oleh pihak lain. Melihat pemandangan ini, Murong Yu menghela napas lega. Lagi pula, tetua jiwa patah belum terbunuh. Selama tetua jiwa patah tidak mati, bahkan jika lukanya parah, itu bukan masalah. Tapi yang tidak dipastikan oleh Murong Yu saat ini adalah kapan tetua jiwa patah ditangkap. Apa yang akan terjadi setelah ditangkap? Dan siapa musuhnya? Ia melangkah keluar, dan ketika ia muncul kembali, ia telah tiba di jalan yang bergejolak di luar. Setelah setengah hari, ia akhirnya mendengar tentang tetua jiwa patah. Itu sedikit berdarah, tetapi itu benar-benar terjadi. Lokasi Murong Yu saat ini disebut Galaksi 100 Lubang, dan tetua jiwa patah awalnya adalah seorang reparasi biasa dari Galaksi 100 Lubang. Bertahun-tahun yang lalu, ia jatuh cinta pada putri kepala keluarga tingkat ke-7 di Galaksi 100 Lubang. Kisah ini seharusnya menjadi kisah penyerangan polisi terhadap Bai Fumei. Namun, karena tetua jiwa pemecah hanyalah seorang kultivator biasa, dan hubungan antara kekuatan bawah tanah, keluarga tingkat ke-7 tidak dapat mencapai kesepakatan. Akibatnya, mereka mengalahkan bebek Mandarin dan hampir membunuh tetua jiwa pemecah. Dengan bantuan kekasihnya, tetua jiwa pemecah berhasil melarikan diri tepat waktu dan menyamar di tata surya. Namun tetua jiwa pemecah masih belum melupakan perasaan lamanya. Setelah menerobos gua dan dunia bawah, ia kembali ke Galaksi 100 Lubang. Namun, kekuatannya masih belum cukup, dan tak lama setelah kembali, ia berselisih dengan keluarga tingkat ke-7 itu. Pada akhirnya, ia dikalahkan oleh kekuatan keluarga tingkat ke-7. Terlebih lagi, Murong Yu juga mengetahui bahwa istri gurunya yang tidak berkualifikasi sangat menyukai tetua jiwa pemecah. Semua ini karena hubungan keluarga tingkat ke-7 itu. Berapa banyak hal buruk yang harus terjadi di dunia ini setiap hari. Murong Yu menggelengkan kepalanya, sedikit tak berdaya. Namun, meskipun 10 kali lebih berdarah, dia tetap harus mengurus masalah ini. Keluarga tingkat 7. Di Galaksi 100 Lubang, keluarga tingkat 7 sebenarnya adalah keluarga yang dihuni oleh para ahli dari dunia gua tingkat 7. Di antara mereka, keluarga dan pengaruh tingkat pertama adalah yang terendah, dan tingkat ke-9 adalah yang tertinggi. Dan keluarga serta kekuatan yang tidak memiliki kekuatan gua dan dunia bawah semuanya adalah kekuatan berpengaruh. Dengan kekuatan Murong Yu saat ini, tentu saja dia tidak takut pada keluarga tingkat 7 belaka. Akibatnya, ia pun berbalik dan berjalan menuju keluarga Huang. Kota tempat tinggal Murong Yu adalah markas keluarga Huang, dan keluarga Huang berada di pusat kota. Siluman, Auzu.com, Murong Yu menyembunyikan sosoknya, dan berjalan masuk melalui pintu rumah Huang dengan angkuh, tetapi orang-orang dari keluarga Huang tidak menyadari apapun. Jangankan murid-murid keluarga Huang yang menjaga gerbang, bahkan leluhur terkuat keluarga Huang pun tidak dapat menemukan Murong Yu. Murong Yu tidak mengerahkan jiwanya untuk mencari tetua pemecah jiwa, melainkan menangkap seorang murid keluarga Huang dan langsung membaca jiwanya. Brengsek, teriak Murong Yu dalam hati, ia benar-benar marah. Karena sejak tetua pemecah jiwa ditangkap oleh keluarga Huang, ia telah dianiaya dan disiksa oleh keluarga Huang setiap hari. Pada saat ini, tetua pemecah jiwa telah disiksa dan diabadikan. Terlebih lagi, 3 hari kemudian, keluarga Huang secara resmi mengeksekusi tetua pemecah jiwa. Hal ini menyebabkan niat membunuh dalam diri Murong Yu meluap. Jika dia datang beberapa hari kemudian,
mungkin dia hanya bisa mengambil jenazah tetua pemecah jiwa. Ayo kita pergi menemui guru yang belum melewati pintu dulu. Awalnya, Murong Yu berencana langsung pergi ke penjara surga keluarga Huang untuk menyelamatkan tetua pemecah jiwa. Namun di tengah jalan, dia tiba-tiba berubah pikiran. Jika guru dan istri yang belum melewati pintu itu benar-benar bahagia dengan gurunya dan bersedia mengikuti tetua pemecah jiwa, Murong Yu pasti akan memenuhinya. Namun, jika tidak seperti ini, Murong Yu akan langsung menamparkan keluarga Huang. Menurut ingatan keluarga Huang, Murong Yu datang ke halaman tempat Huang Yaqian berada. Namun, Huang Yaqian tidak ditemukan, dan halaman Huang Yaqian tampak kosong selama berhari-hari. Kebingungan menyelimuti hati Murong Yu dan ia menggeledah seluruh rumah Huang, tetapi Huang Yaqian tetap tidak ditemukan. Bahkan jika ia membaca ingatan beberapa ahli di tingkat gua dan dunia bawah lagi, ia tetap tidak menemukan jejak Huang Yaqian. Namun, kenangan orang-orang itu membuat Murong Yu semakin puas dengan Huang Yaqian, gurunya yang tidak berkualifikasi. Kenangan orang-orang itu semuanya menjijikkan dan tidak dapat dipahami oleh Huang Yaqian. Karena mereka tidak mengerti mengapa Huang Yaqian menyukai jiwa yang mati tanpa apa-apa. Itu hanya pintu yang salah. Tanpa menemukan Huang Yaqian, Murong Yu langsung pergi ke sel langit keluarga Huang dan masuk ke sel Elder Broken Soul. Pada saat ini, penatua jiwa patah tidak memiliki bagian tubuh yang baik, dan kekuatannya telah disegel. Orang yang disiksa itu sekarat. Jika terus seperti ini, bahkan jika keluarga Huang tidak mengeksekusi penatua jiwa patah tidak akan hidup selama beberapa hari. Meskipun Murong Yu menunjukkan sosoknya, penatua jiwa patah masih tidak menyadari apapun dan masih koma. Murong Yu tentu saja marah, dan dengan cepat mengalirkan kekuatan hidup seperti aliran deras kepada penatua jiwa patah. Pada saat yang sama, ia juga membuka segel kekuatan penatua jiwa patah. Boom! Pada saat ini, penatua jiwa patah membuka matanya dengan ganas, dan pada saat yang sama ia menghantamkan tinjunya ke arah Murong Yu. Murong Yu meraih tinju yang dilancarkan oleh penatua jiwa patah, dan berkata dengan suara berat, "Tuan, ini aku." Mendengar itu, penatua jiwa patah melirik Murong Yu dengan tatapan muram, lalu memutar matanya, dan ia kembali koma. Siksaan macam apa yang membuat orang kuat di dunia gua dan dunia bawah begitu rentan? Kemarahan di hati Murong Yu membara, dan kekuatan hidup yang lebih besar mengalir ke tubuh penatua jiwa pemecah seperti lautan badai. Setelah beberapa saat, tubuh penatua jiwa pemecah kembali ke puncaknya, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Namun, penatua jiwa pemecah masih belum siuman. Luka fisiknya mudah disembuhkan, tetapi luka mentalnya tidak dapat disembuhkan oleh Murong Yu. Karena itu, setelah sekian lama, penatua jiwa pemecah perlahan tersadar. "Murong Yu, maafkan aku merepotkanmu." Penatua jiwa pemecah menatap Murong Yu dengan tatapan penuh penyesalan. Murong Yu menggelengkan kepalanya, "Apakah Anda guruku? Inilah yang harus saya lakukan sebagai murid. Namun, karena guru telah pulih, haruskah kita meminta penjelasan dari keluarga Huang?" Penatua jiwa pemecah tiba-tiba memancarkan cahaya dingin yang mengerikan di matanya, tetapi setelah menatap Murong Yu, ia menggelengkan kepalanya lagi. "Bagaimanapun, keluarga Huang adalah keluarga tingkat 7 dan kita sama sekali bukan lawan mereka. Guru, asalkan kau bicara, apa kau bersedia menerima kembali guru yang tidak berhasil itu? Asalkan kau bicara, jangan bilang itu hanya klan tingkat 7, bahkan jika itu klan tingkat 9, aku akan menjungkir balikannya." Mata tetua jiwa patah tiba-tiba berbinar, "Kau benar-benar punya kekuatan seperti itu." Murong Yu mengangguk setuju. "Hahaha." Tetua jiwa patah langsung tertawa, "Kalau begitu, ayo kita buat dia menjungkir balikannya." "Nenek, apa keluarga Huang tidak meremehkanku? Hari ini aku akan menunjukkan kekuatan kita. Kupikir, kekuatannya tidak bagus, tapi aku punya murid yang mesum. Diehun, apa yang kau perdebatkan? Kau tidak bisa menemukan kematian." Lagi pula, tawa para tetua Diehun menarik perhatian para murid keluarga Huang yang menjaga penjara langit. Diiringi amarah, seorang pria parubaya melangkah mendekat, dengan aura pembunuh. "Anak nakal, di alam keberuntungan belaka, jika kekuatanku tidak tersegel, beranikah kau menyentuhku?" Melihat pengunjung itu, penatua pemecah jiwa menjadi marah, menendang pintu sel hingga terbuka, dan bergegas keluar. Ia menerkam pria parubaya itu. Pria parubaya itu bahkan belum sempat bereaksi ketika ia ditendang dan ditendang dengan keras di perutnya. Terlebih lagi, penatua jiwa patah menembak dengan amarah. Karena itu, pria parubaya ini benar-benar tragis. Ditendang dan diledakkan oleh penatua jiwa patah, ia berubah menjadi kabut darah dan mati serta tak bisa mati lagi. "Murid yang baik, ayo kita pergi ke keluarga Huang." Duan Hun tertawa, dan segera bergegas keluar. Pada saat ini, beberapa murid keluarga Huang yang terkejut bergegas menghampiri. Namun, anak-anak keluarga Huang yang dijaga di penjara langit bahkan tidak berada di tingkat dunia gua. Oleh karena itu, salah satu dari mereka bergegas menghampiri dan yang lainnya tewas, dan sepasang orang bergegas menghampiri dan yang lainnya tewas. Penatua jiwa patah benar-benar marah, dan ia tidak menunjukkan belas kasihan. Tiba-tiba, darah mengalir ke penjara keluarga Huang. Namun,
ketika Penatua Jiwa Patah dan Murong Yu bergegas ke pintu penjara, pembangkit tenaga listrik alam gua dalam keluarga Huang akhirnya datang. Satu persatu, langit disegel. Meskipun tetua jiwa patah kuat, dia bukanlah Murong Yu. Dengan kekuatan alam gua tingkat pertama, dia mungkin hanya mampu melawan satu atau dua alam gua tingkat kedua. Namun, jika lawannya memiliki lebih banyak orang, atau level yang lebih tinggi, dia sama sekali bukan lawan. Karena itu, setelah menyadari bahwa ada banyak orang kuat di gua dan dunia bawah, dia tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia berhenti dan menatap Murong Yu, yang berjalan perlahan di belakangnya. Murong Yu mengangguk pelan, "Tuan, Anda bisa langsung menyerang, semuanya milik saya." Dengan keyakinan dari Murong Yu, jiwa patah tertawa, lalu mengulurkan tangan dan langsung menerjangnya. Hadiah kematian, seorang kultivator tingkat kedua melangkah keluar dari alam dunia bawah dan menghantam Duan Hun dengan sebuah pukulan. Jiwa patah itu berteriak berulang kali, dan dia tidak takut pada biksu dari keluarga Huang yang lebih tinggi darinya. Pukulan yang sama menghantam masa lalu dengan ganas. Melihat pemandangan ini, para biksu dari keluarga Huang semuanya meremehkan. Mungkinkah siksaan jangka panjang telah menyebabkan Duan Sun kehilangan akal sehatnya? Atau hanya karena kebodohannya? Biksu tingkat 2 dari keluarga Huang yang saat itu masih manusia juga berpikir demikian dalam hatinya. Di antara kilat dan api, tinju di matanya seolah hendak membombardir. Pada saat ini, wajah dunia bawah gua tingkat 2 keluarga Huang berubah drastis. Baru saja, ia menyadari bahwa kekuatannya telah disegel. Dalam pertempuran ini, kekuatannya telah disegel, maka ia hanya memiliki satu akhir, kematian. Karena itu, biksu dari keluarga Huang langsung terkejut dan langsung ingin berhenti dengan kekerasan. Hanya saja, tanpa kekuatan itu, bagaimana dia bisa lolos dari serangan Soul Breaking? Boom! Setelah ledakan tumpul, dunia bawah gua tingkat kedua keluarga Huang bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, dan seluruh orang dan jiwa telah diledakkan menjadi debu oleh tetua jiwa yang hancur. Orang mati tidak bisa mati lagi. Setelah melihat ini, keluarga Huang dan bahkan tetua jiwa yang hancur terkejut. Orang ini mati terlalu cepat, terlalu tidak berguna. Namun, Duan Hun cepat bereaksi, ini seharusnya menjadi penghargaan bagi Murong Yu. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Murong Yu melakukannya, Duan Hun tahu bahwa Murong Yu pasti telah menyegel kekuatan lawan. Bunuh! Setelah bereaksi, Duan Sun berteriak dan bergegas ke atas. Sepasang tinju menyerang dan langsung menyelimuti semua orang kuat di keluarga Huang. Dan di antara mereka, ada keberadaan yang kuat yang mencapai tahap ketiga dari dunia bawah gua. Semua orang di keluarga Huang sangat marah, tetapi saat berikutnya mereka tiba-tiba berubah warna. Karena tadi, kekuatan mereka disegel oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Mereka menjadi orang biasa. Boom, boom, boom. Tanpa kekuatan mereka, bagaimana mungkin mereka bisa menjadi lawan jiwa patah? Dalam sekejap mata, mereka semua menjadi jiwa-jiwa patah. Keren, tetua jiwa patah tertawa dan melompat keluar dari penjara langit. Meskipun bukan kekuatannya untuk membunuh orang-orang kuat ini, itu adalah kekuatan murid-muridnya, dan dia tetap keren. Jiwa patah, kau mencari kematian. Begitu mereka berdua melesat keluar dari penjara, sebuah teriakan marah terdengar dari kejauhan. Di saat yang sama, bayangan hitam terus melesat dari kejauhan. Dalam sekejap mata, kedua orang itu terkepung. Mereka semua adalah ahli di alam gua dan alam bawah. Lagi pula, keluarga Huang adalah keluarga tingkat 7, dan masih banyak biksu di alam gua gelap. Terlebih lagi, jiwa patah menunjukkan kekuatan yang luar biasa, dan membunuh para biksu di alam bawah seperti membunuh ayam dan anjing. Oleh karena itu, keberadaan alam gua tingkat 4 dan 5 tidak akan pernah hilang. Bahkan, Murong Yu melihat seorang kultivator tingkat 6 bersembunyi di balik kerumunan, menunggu kesempatan untuk bertindak. Dai Sol, siapa yang memberimu keberanian? Tapi membunuhku dari keluarga Huang. Seorang kultivator tingkat 5 dari alam gua gelap semakin sering muncul, menatap Dian Sol dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Auzu.com, seandainya sebelum Murong Yu datang, melihat pertempuran ini, Broken Soul pasti sudah lari sejauh mungkin. Namun, Murong Yu memberinya kepercayaan diri yang kuat. Orang-orang yang biasanya kuat ini semuanya adalah monster di hadapannya saat ini, tidak cukup baginya untuk membunuhnya dengan satu pukulan. Biarkan Qianer keluar dan kita pergi, semua yang terjadi sebelumnya akan musnah. Kalau tidak, keluarga Huang pasti akan musnah hari ini. Duan Hun juga melangkah maju, saling menatap dengan penuh kebencian. Mendengar kata-kata Duan Hun, orang-orang di keluarga Huang tiba-tiba tampak menghina, hanya karena kau berani berkodok dan ingin makan daging angsa. Jangan kembali dan bercermin. Dunia bawah gua tingkat kelima mencibir. Mata Duan Hun sedikit menyipit. Status dewa macam apa yang menjadi awan baginya? Lagi pula, Huang Yaqian tidak keberatan, apa yang mereka pedulikan. Karena kau keras kepala dan tidak kompeten, maka jangan salahkan aku karena telah membasmi keluarga Huang. Duan Hun mencibir, melangkah keluar, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan membantai menuju dunia bawah gua tingkat kelima. Penghinaan di wajah semua orang di keluarga Huang semakin intens. Jiwa yang patah hanyalah langkah pertama dari alam bawah, itu hanya untuk menemukan kematian. Namun,
Tak lama kemudian, wajah mereka berubah. Karena mereka dengan jelas melihat kultivator tingkat kelima dari alam bawah dihancurkan oleh pukulan dari jiwa yang terpecahkan. Bahkan tidak ada waktu untuk bereaksi. Mengerikan, mengapa jiwa yang terpecahkan memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Jika kekuatannya sebelumnya begitu mengerikan, keluarga Huang tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Satu-satunya variabel sekarang adalah Murong Yu, yang diam-diam berada di belakang Duan Xun. Hanya saja, Murong Yu hanya berada di tingkat ketujuh alam keberuntungan, yang tidak cukup untuk dilihat. Apakah ada kekuatan super di belakang Duan Xun yang diam-diam membantunya? Bunuh. Banyak orang kuat keluarga Huang di alam bawah bereaksi, dan mereka semua melancarkan serangan terkuat mereka dan membunuh Xiang Duan Xun. Merasakan aura mengerikan yang menghancurkan dunia ini, wajah Duan Xun berubah warna berulang kali. Kekuatannya sebenarnya palsu, jadi bagaimana mungkin dia tidak berubah warna? Murong Yu melangkah keluar dan muncul di samping Duan Xun. Dan sejak dia muncul, pasukan pembombardir itu secara otomatis meluncur melewatinya, tanpa membombardir tubuh Murong Yu atau Duan Xun sama sekali. Tuan, calon istri tidak ada di rumah Huang. Saya sudah memeriksanya sebelumnya. Saya rasa seluruh keluarga Huang hanya diketahui oleh leluhur mereka di mana mereka berada. Tidak ada gunanya berurusan dengan orang-orang tak berguna ini. Ayo kita langsung ke tetua mereka. Leluhur, oke, raut khawatir muncul di wajah tetua jiwa patah. Segera, Murong Yu membawanya ke udara, langsung melewati kerumunan, dan bergegas ke bagian terdalam keluarga Huang. Bagian terakhir dari rumah Huang adalah sebuah rumah halaman kecil dengan pemandangan yang indah dan tenang. Keluar, seru Murong Yu ringan, berdiri di depan halaman kecil. Namun, tidak ada respons sama sekali di halaman. Pada saat ini, para ahli dari keluarga Huang juga bergegas mendekat. Bunuh mereka berdua, seseorang di antara kerumunan berteriak, dan seketika, masing-masing ahli alam gua dalam melancarkan serangan kuat, menghantam keras ke arah Murong Yu. Berisik, wajah Murong Yu menunjukkan sedikit ketidaksabaran, menoleh ke belakang, lalu meneguk ludahnya pelan. Puff, puff, orang-orang ini berdiri di kehampaan atau berdiri di tanah. Setelah dilirik oleh Murong Yu, mereka semua merangkak di tanah tanpa terkecuali. Bukannya mereka mau menyerah, tetapi ada napas yang sangat mengerikan yang menekan mereka. Mereka yang tertindas harus merangkak turun. Jika mereka tidak bersujud, mereka akan dihancurkan oleh napas yang mengerikan itu. Sekilas, semua orang tertindas. Kekuatan apa ini? Bukankah terlalu menakutkan? Semua orang, termasuk Duan Xun, tercengang. Mereka semua menatap Murong Yu dengan takjub. Jiwa yang patah, khususnya, merasa ngeri dan tak terjelaskan. Lagi pula, ketika ia meninggalkan tata surya, di mana kekuatan Murong Yu begitu kuat. Sekarang, baru 100 tahun berlalu. Apakah Murong Yu telah tumbuh ke tingkat yang begitu mengerikan? Belum keluar, tanya Murong Yu dengan suara rendah, raut ketidaksabaran terpancar di kedalaman matanya. Segera, ia perlahan mengulurkan tangan besarnya, dan meraih halaman kecil di depannya. Boom, halaman kecil itu langsung terbuka, lalu sesosok tubuh berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke kejauhan. Namun, tangan besar Murong Yu menghasilkan daya hisap yang sangat besar. Sosok itu awalnya berniat melarikan diri, tetapi akhirnya dengan cepat menabrak tangan besar Murong Yu, dan akhirnya dicengkeram leher Murong Yu. Leluhur, pada saat ini, semua orang akhirnya melihat sosok ini dengan jelas. Seketika, semua orang di keluarga Huang berseru. Setelah berseru, semua orang di keluarga Huang dipenuhi keputusasaan yang mendalam di mata mereka. Bahkan leluhur mereka pun dengan mudah ditekan oleh Murong Yu, jadi mengapa keluarga Huang melawan Murong Yu? Apakah keluarga Huang hancur seperti ini? Aku tahu ada kekuatan super di balik Duan Hun, apa untungnya menikahkan Huang Yaqian dengannya? Namun, keluarga Huang tidak. Dalam sekejap, banyak orang di keluarga Huang memiliki gagasan ini di hati mereka, dan mereka semua menyesalinya. Pak Tua, di mana istriku? Kukatakan padamu, jika istriku merusak sehelai rambut pun, keluarga Huangmu akan hancur total hari ini. Semua orang, tua maupun muda, akan mati. Kau mengerti, sambil menatap leluhur keluarga Huang, kata Murong Yu ringan. Namun, nada dingin dalam suaranya membuat semua orang di keluarga Huang merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Bu, sejarah, bab 2073, keluarga tingkat ke-9. Nama, tubuh surgawi kekacauan primal penulis, mengendarai siput untuk bepergian. Plus menyalakan mengatur ulang, bab 2073 keluarga tingkat ke-9. Setidaknya itu adalah eksistensi mengerikan dari alam gua tingkat ke-9. Leluhur keluarga Huang menatap Murong Yu dengan mata ngeri, penuh penyesalan di hatinya. Menghadapi eksistensi mengerikan milik Murong Yu di dunia gua tingkat 9, keluarga Huang mereka akan lenyap dari galaksi 100 lubang tanpa jejak. Tanpa diduga, Duan Xun memiliki dukungan yang begitu mengerikan. Bajingan ini, jika dia sudah mengatakan bahwa dia memiliki dukungan ini, aku tidak perlu menyerahkan Huang Yaqian kepada. Sial, bajingan ini tidak dangkal. Para leluhur keluarga Huang terus mengutuk tetua jiwa patah dalam hati, sangat menyesal. Melihat para leluhur keluarga Huang telah lama terdiam, wajah Murong Yu tiba-tiba menjadi muram. Jejak niat membunuh yang ganas menyebar.
Leluhur keluarga Huang gemetar di dalam hatinya dan dengan cepat bereaksi, senior ini, Huang Yaqian sebenarnya bukan lagi anggota keluarga Huang. Sambil berbicara, leluhur keluarga Huang menunjukkan sedikit kepahitan di wajahnya. Tiba-tiba, Duan Sun cemas, dan mencengkeram leher leluhur keluarga Huang, hampir mengangkatnya seperti ayam, kemana Qianer pergi. Apakah dia terluka? Cahaya ganas melintas di mata leluhur keluarga Huang, dan jiwa yang hancur hanyalah dunia bawah gua tingkat pertama, beraninya mencekik lehernya. Jika sebelumnya, dia pasti sudah membunuh jiwa yang hancur itu sejak lama. Tapi sekarang dia tidak berani. Dia telah pergi ke keluarga Bai dari keluarga tingkat 9, dan tuan muda keluarga Bai telah menyukainya, dan dia akan menikah secara resmi dalam waktu dekat, jadi dia seharusnya tidak menderita kerugian apapun. Leluhur keluarga Huang melirik Murong Yu dengan takut, lalu berkata dengan ragu-ragu. Keluarga Bai, hati Duan Sun bergetar. Keluarga Bai adalah keluarga tingkat 9, bagaimana mungkin mereka tumpang tindih dengan Huang Yaqian? Jiwa yang terluka tahu bahwa Huang Yaqian hampir tidak pernah keluar dari pintu. Bagaimana mungkin tuan muda keluarga Bai jatuh cinta padanya? Apakah kamu sedang melakukan hantu? Duan Hun menatap leluhur keluarga Huang dengan kedua mata dan pupil matanya, meraung berulang kali. Leluhur keluarga Huang ingin menolak, tetapi di bawah tatapan mengerikan dari Murong Yu, ia tak berani menolak. Karena Huang Yaqian memutuskan untuk mengirimnya ke sana. Huang Yaqian adalah gadis jenius di keluarga Huang, dan ia juga wanita tercantik di keluarga Huang. Beberapa waktu lalu, tuan muda keluarga Bai datang ke sini. Saat itu, leluhur keluarga Huang mencoba segala cara untuk menjilat kekuatan tingkat 9, keluarga Bai. Karena itulah, Huang Yaqian akhirnya dikirim. Dan tuan muda keluarga Bai bukanlah hal yang baik. Melihat Huang Yaqian, si cantik jelita ini, ia telah lama kehilangan separuh jiwanya. Justru karena inilah keluarga Huang berhasil menjalin hubungan dengan keluarga Bai. Harganya adalah mengusir Huang Yaqian. Bajingan tua, aku membunuhmu. Duan Sun murka dan meluapkan amarahnya. Sebuah tamparan keras ditampar di wajah leluhur keluarga Huang. Apa? Leluhur keluarga Huang menjerit, dan seluruh tubuhnya terhempas. Melihat pemandangan ini, keluarga Huang tak kuasa menahan rasa sakit di wajah mereka. Tamparan ini seperti tamparan di wajah mereka. Tatapan mata Murong Yu juga memancarkan niat membunuh. Namun, ia lebih sering melihat hal semacam ini. Nasib para murid dari berbagai kekuatan dan keluarga memang seperti ini, dan mereka akan dilempar seperti bidak catur oleh kekuatan dan keluarga mereka sendiri untuk mencapai tujuan mengendalikan mereka. Namun, Murong Yu tak tahan dengan kejadian ini. Akibatnya, ia mengulurkan tangannya yang besar dan langsung meraih leluhur keluarga Huang. Seketika, kesadaran ilahi yang besar dan tak tertandingi itu langsung menembus ruang jiwa leluhur keluarga Huang. Bacalah ingatan itu, Tuan, kita masih punya waktu untuk bergegas sekarang, bagaimana orang-orang ini menghadapinya. Setelah membaca ingatan leluhur keluarga Huang, Murong Yu ingin sekali menamparkan lelaki tua itu sampai mati. Kekejian yang dilakukan lelaki tua ini sungguh luar biasa. Lupakan saja, ayo selamatkan Qianer dulu. Lebih baik mereka berdoa agar Qianer tidak melukai sehelai rambut pun, kalau tidak aku akan menghajar keluarga Huang. Duan Hun melirik leluhur keluarga Huang dan yang lainnya, lalu berkata dengan nada membunuh. Petik 2, sebaiknya kalian tidak meninggalkan tempat ini dengan patuh, kalau tidak, kalian akan menanggung akibatnya sendiri. Murong Yu melirik leluhur keluarga Huang dengan samar, lalu meraih jiwa yang hancur itu dan berubah menjadi aliran cahaya, lalu menghilang di hadapan keluarga Huang. Baru setelah kepergian Murong Yu, aura mengerikan yang menekan orang-orang keluarga Huang menghilang. Dan semua orang bisa berdiri. Namun, tidak ada kegembiraan di wajah masing-masing, malah lebih berat dari sebelumnya. Leluhur, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita benar-benar ingin tinggal di sini? Seorang pria kuat dari keluarga Huang berjalan ke arah leluhur keluarga Huang dan berkata dengan cemas. Leluhur keluarga Huang tampak muram dan ragu, dan ia yakin bahwa Murong Yu pastilah eksistensi tingkat 9 di alam dunia bawah. Dalam menghadapi eksistensi tingkat ini, bagaimana mungkin keluarga Huang, yang hanya keluarga tingkat 7, mampu melawan? Melarikan diri, jika pembangkit tenaga listrik tingkat 9 di alam bawah ingin mengejar mereka, kemana mereka bisa melarikan diri? Tetapi jika dia tetap di sini, dia tidak akan berdamai. Leluhur, bukankah mereka pergi ke keluarga Bai? Keluarga Bai memiliki lebih dari satu eksistensi tingkat 9 di alam gua gelap. Meskipun bocah dewa itu kuat, mustahil baginya untuk menjadi lawan keluarga Bai. Jika kita memajukan hal-hal yang ingin dia sampaikan, beritahu keluarga Bai, hehe. Seorang kultivator tingkat 5 dari alam bawah mendekat, hehe mencibir dan menawarkan nasihat kepada para leluhur keluarga Huang. Mendengar itu, semua orang menjadi cerah. Biarkan mereka saling membunuh. Bahkan, mereka mungkin saling membunuh, dan Murong Yu hampir mati. Mata para leluhur keluarga Huang berkedip, lalu dia mengirimkan pesan. Sisi lain, Auzu.com, keluarga Bai adalah keluarga tingkat 9, apakah Anda yakin dengan Murong Yu? Dan saya yakin keluarga Bai telah diberitahu. Di jalan, Duan Hun berkata dengan sedikit khawatir. Meskipun ia khawatir tentang Huang Yaqian, ia tidak ingin menangkap Murong Yu. Jika ia sendirian,
bahkan jika ia mati pun tidak masalah. Namun, masa depan Murong Yu tak terbatas. Jika ia jatuh seperti ini, ia akan menyesalinya selamanya. Tuan, jangan khawatir, jangan bilang hanya satu keluarga Bai, bahkan 10 keluarga Bai pun takkan kulihat, kata Murong Yu sambil mencibir. Dari ingatan para leluhur keluarga Huang, ia mungkin telah memahami kekuatan keluarga Bai. Meskipun keluarga Bai adalah klan tingkat 9, hanya ada 3 eksistensi tingkat 9 di seluruh keluarga. Kekuatan mereka bukanlah yang teratas di galaksi 100 lubang. Dengan kekuatan Murong Yu, ia mampu sepenuhnya melawan keluarga Bai. Jika hal itu membuat marah Murong Yu, ia menciptakan ratusan juta makhluk dengan kekuatan tingkat 8 alam gua, dan pada saat itu, bahkan 10 keluarga Bai pun akan dihancurkan olehnya. Bagaimana dengan keluarga Bai yang sudah menerima kabar itu? Murong Yu sudah menduganya sejak lama, tetapi ia sama sekali tidak takut. Murong Yu, aku menghargai pemikiranmu. Namun, jika kau bertemu seseorang yang berada di luar jangkauanmu, kau bisa langsung pergi, dan kau tidak perlu disakiti karenaku. Duan Hun mengerang sejenak, kata Senseng. Murong Yu hanya tersenyum. Kecuali jika ia bertemu orang kuat di alam ciptaan, ia akan menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di alam gua dan dunia bawah. Lagi pula, bahkan jika ia bertemu orang kuat di alam ciptaan, ia masih punya kemungkinan untuk melarikan diri. Lagi pula, jika keluarga Bai benar-benar sekuat itu, ia tidak akan sebodoh itu untuk melawan. Tujuan perjalanan ini hanya untuk menyelamatkan orang, bukan untuk menghancurkan keluarga Bai. Meskipun waktu yang dihabiskan bersama Murong Yu tidak terlalu lama, Duan Hun sudah memiliki pemahaman dasar tentang karakter Murong Yu. Karena itu, ia tidak terus membujuk. Galaksi 100 lubang jauh lebih kuat daripada tata surya, dan susunan teleportasi yang mengelilinginya seperti jaring laba-laba, padat. Dalam waktu setengah jam, Murong Yu sudah muncul di bintang Yuan tempat keluarga Bai berada. Setelah menyapu pikiran spiritualnya, Murong Yu melihat dan tahu di mana keluarga Bai berada. Jadi ia membawa Duan Hun dan terbang langsung ke keluarga Bai. Namun, sebelum mencapai rumah Bai, sekelompok 3 orang muncul di depan Murong Yu dan menghentikan mereka berdua. Selamat datang di keluarga Bai, siapapun tanpa undangan tidak diizinkan mendekat, kalian segera pergi dari sini. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin kepada ketiga orang itu. Murong Yu tak bisa menahan diri untuk tidak mencibir lagi dan lagi. Ketiga orang ini bahkan tidak bertanya, bagaimana mereka tahu bahwa ia bukan tamu. Untuk mengarahkan orang secara langsung, jelas mereka tahu bahwa mereka berdua di sini untuk mencari kesalahan. Namun, tindakan Murong Yu tidak sebaik yang mereka inginkan. Anjing yang baik tidak akan menghalangi, kalian minggir. Cibiran Murong Yu, pengadilan kematian. Ketiganya berteriak keras dan langsung menembak, mengeluarkan kekuatan mengerikan yang menghancurkan dunia, dan menangkap Murong Yu. Ketiganya adalah eksistensi tingkat 8 alam bawah, bahkan dalam keluarga Bai, mereka dianggap sebagai eksistensi tingkat leluhur. 3 orang diberangkatkan sekaligus, yang menunjukkan bahwa mereka sangat mementingkan Murong Yu. Namun, mereka masih membenci Murong Yu. Saat itu, rumah Bai penuh dengan lampu dan hiasan, sehingga suasananya begitu ramai. Di aula, dengan berseri-seri, sepasang pengantin baru hendak memberikan penghormatan terakhir. Pengantin wanita mengenakan jilbab merah, tetapi tak seorang pun tamu yang hadir dapat merasakan kegembiraan darinya. Sebaliknya, kesedihan datang dari sang pengantin wanita. Namun, semua orang tidak peduli. Mereka tidak peduli dengan suasana hati pengantin wanita. Ketika mereka datang ke sini, selain mencoba memanjakan keluarga Bai, mereka juga menjalin persahabatan dengan keluarga lain yang datang untuk melangsungkan pernikahan. Minum anggur pernikahan bukanlah tujuan mereka, tetapi berurusan dengan kekuatan lain adalah tujuan utama mereka. Untuk hal-hal ini, pengantin pria tentu saja menyadarinya. Lagi pula, ia sudah lama ingin menunggu, bagaimana mungkin ia repot-repot dengan begitu banyak hal yang ingin tahu. Membayangkan wanita glamor itu akan menjadi salah satu istrinya, membayangkan bisa segera memiliki kamar pengantin, dan bahwa ia bisa meniduri wanita glamor itu sepuasnya, membuat Bai Tai tak kuasa menahan diri untuk tidak terpancing. Maka ia pun buru-buru mendesak untuk datang ke gereja. Tidak mungkin, jika ia tidak datang ke gereja, Huang Yaqian tidak akan membawa kamar pengantin itu bersamanya. Tentu saja, dengan suasana hati Bai Tai saat ini, ia pasti akan lebih kuat. Namun, Huang Yaqian memiliki harta karun, ia tidak bisa memaksakannya sama sekali. Kalau tidak, bagaimana ia bisa membuatnya begitu rumit dan memujanya? Hanya saja, saat mereka bersiap untuk memuja, boom, atap aula tempat mereka berada tiba-tiba meledak, dan di tengah puing-puing berhamburan, sesosok jatuh dari langit dan mendarat dengan keras di samping Bai Tai.